Selamat sore Bapak Ibu Halo, semua. selamat siang. Wah, Pak Ya, selamat siang Gusman. Pak Steven. Kita ketemu lagi ya di sesi hari ini yang Iya, kedua. Waduh, coba nih kita mau absen dulu ya Pak Gusman ya. Mau dengar absen dan suara mhm guru-guru dari mhm. seluruh Indonesia. Saya mau tahu dong, mau dengar suara guru yang baru datang dan juga yang ini yang kedua kalinya. Boleh tulis di chat ya Pak Gusman ya, supaya kita tahu siapa aja sih Betul peserta betul. kita yang lagi nonton hari ini. Dan sambil kita mau Mhm. kenalan, Bapak Ibu jangan lupa tuliskan langsung disebar link ini ke WA grup seluruh guru ya Pak Gusman ya, di seluruh Iya, Indonesia. silakan. Di seluruh grup seluruh Mhm. Indonesia supaya banyak guru yang, "Ayo cepetan kita harus datang nih di sesi selanjutnya ini." Ya, kita akan Betul betul. ketemu lagi nih. Ya, kita mau kenalan dulu kali ya Pak Gusman karena saya lihat nih kayaknya dari chat banyak yang baru pertama kali, ya. Silakan Pak Gusman perkenalan diri dulu. Kita ini Oke, siapa sih? silakan. Mhm. Oke, kita mau perkenalan dulu. Oke, perkenalkan nama saya Gusman, saya adalah seorang Google Certified Trainer dan juga Certified Marketer, dan hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Pak Steven. Pak Steven, silakan. Terima kasih Pak Gusman. Nama saya Steven Mhm. Sutantro. Saya adalah Google Certified Trainer, Innovator, dan Earth Education Expert. Ya, mungkin cerita dulu kali ya Pak Gusman sebelum lanjut. Kita ini siapa sih sebetulnya? Boleh boleh. Nah, jadi kita Revo itu adalah Google for Education Professional Development Partner. Nah, partner Mhm. itu seperti apa ya? Apa yang kita Nah, lakukan ya? Jadi kita melakukan professional development, jadi istilahnya kayak kita mengajar guru, kita memberikan training untuk guru mengenai, hal-hal yang berhubungan dengan Google seperti ini. Betul ya, Pak Steven ya? betul sekali. Dan hari ini kami hadir kembali membantu Bapak Ibu semua untuk sama-sama belajar dengan akun yang baru saja diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang disebut sebagai Mhm. belajar.id. Nah, saya sekalian Mhm. mau nanya nih sama Bapak Ibu guru, siapa yang di hari kedua ini, soalnya banyak nih Pak, saya lihat di chat nih ya, penuh sekali saya lihat, Mhm. banyak yang udah hadir di hari kedua ini. Wah, asik banget, banyak yang absen dan datangnya on time lagi, ya. Dan saya pengen Wah, tahu di hari mantap. kedua ini, siapa yang sudah mendapatkan akun belajar.id yang lagi ngehits nih, lagi ngetren di seluruh Nah, kalangan, apa nih, Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Dinas Pendidikan nih? Coba ditulis di chat kalau yang sudah dapat ya Pak Gusman, kita mhm, pengen tahu nih. Ya, siapa aja yang betul udah dapat betul. akun-akunnya. Mungkin yang masih belum dapat, kita bisa review sedikit. Kemarin tuh kita udah belajar ya, Mhm, Mas Steven ya, tentang betul. akun belajar.id ini adalah Mhm. guru-guru bisa mendapatkan guru dan tenaga kependidikan dan juga siswa bisa mendapatkan akun Mhm. belajar.id ini yang mana mereka bisa menggunakan G Suite for Education secara gratis dan unlimited Ah, ya, Pak Steven ya. betul Mhm, sekali ya. Nah, buat Bapak Ibu yang belum dapat nih Pak Gusman kayaknya sangat-sangat rugi sekali. Jadi tolong tulis deh di chat siapa yang masih belum mhm, dapat, kita pengen dengar suaranya yang belum dapat. Kalau belum dapat langsung aja nanti kita akan tenang aja yang belum dapat kita akan kasih tahu caranya habis ini ya Pak Gusman ya. Gimana sih cara dapatnya? mhm, Dan tapi intinya hari ini adalah hari kedua Bapak Ibu di Desember 15 ini. Karena kemarin kita belajar tanpa batas bagaimana menggunakan apa mhm. namanya, penyimpanan tanpa batas, migrasi data. Oh, istilahnya bukan migrasi, transmigrasi data. Sekarang dari yang Iya, akun pribadi ke kita Google akun Desa ya kemarin ya. Bedol Desa kemarin kita. Siapa nih yang udah berhasil mindahin datanya nih kemarin yang datang kemarin, ya. Nah, Jadi yang udah dateng, kemarin, Pak Gusman kalau mereka ketinggalan nih, gimana ya? Apakah mhm. mereka bisa nonton lagi nih kalau mereka ketinggalan hari pertama nih? Oh, bisa Nah, banget, Pak. Mereka tinggal ke mhm, webinar, mhm, belajar di mana saja, webinar, belajar di mana saja. Nah, mungkin sebentar lagi admin kita akan memberikan linknya di live chat, jadi iya. Bapak Ibu bisa nonton kembali sesi yang kemarin. Nah, mungkin yang Nah, paling penting nih pasti, Pak, mhm, untuk rekan-rekan kita yang sudah mendapatkan akun, kan tadi saya lihat, oh mhm, ada banyak nih yang udah dapat akun nih. Ada mhm, juga yang operatornya masih bingung. Bagi yang sudah mhm, dapat akunnya, jangan lupa seperti Pak Hamka Suryanto ini, diaktifasi juga ya, di-login ya, dan diganti password-nya ya. mhm, penting Mhm, sekali. Nah, Bapak Ibu ini itu penting kalau sekali ketinggalan nih. Bapak Ibu bingung apa-apa kita udah siapin, ininya ya, link-linknya nih ya, tentang, bagaimana sih cara aktivasinya, Mhm, ada belajar ide,
bagaimana cara menggunakannya, belajar di mana saja.id kita sediakan. Kalau ketinggalan webinar kemarin, jangan lupa nonton lagi di bit.ly webinar belajar di mana saja. Dan menariknya lagi, kita juga punya grup belajar nih Pak Gusman, yang namanya bit.ly grup belajar ide. Jadi Bapak Ibu bisa coba ditanyakan, tanya-tanya di grup belajar itu. Kita punya Facebook grupnya juga, lengkap semuanya Pak. Ya. Pasti kan. Jadi kalau saya mau belajar lebih lagi, saya tinggal masuk ke grup belajar itu ya. Betul sekali. Jadi tinggal masuk aja grup belajar itu, nonton webinarnya lagi. Butuh linknya sudah ada semuanya nih. Ya, semua kita udah siapin. Ya, jadi Bapak Ibu tinggal bisa disimak kembali. Nah, hari ini kita akan fokus bagaimana belajar membuat kelas interaktif. Ya, jangan khawatir, ini rangkaian webinar Pak Gusman. Hari ini kita fokus ke membuat kelas interaktif. Besok berinteraksi dengan siswa, seru banget. Dan yang terakhir adalah melakukan penilaian dengan siswa dengan akun belajar.id. Nah, kalau semuanya datang lengkap Pak Gusman, kita punya apa sih Pak Gusman yang spesial kalau teman-teman ini pada datang dan nonton isi daftar hadir 4 kali? Apa nih kira-kira hadiahnya Pak? Kita ada kado spesial untuk Bapak Ibu yang berhasil untuk menonton 4 kali dan mengisi daftar hadir 4 kali. Tapi pastikan ya Bapak Ibu ya, kita jujur untuk diri sendiri karena kita adalah guru tenaga pendidikan juga. Jadi pastikan Bapak Ibu hanya mengisi yang Bapak Ibu tonton. Jadi betul. Bagi yang menonton webinar 4 kali dan mengisi daftar hadir 4 kali juga, kita ada kado spesial untuk Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru akan bagi peserta yang terpilih, di highlight ya, bagi peserta yang terpilih akan mendapatkan email undangan persiapan sertifikasi pendidik Google. Jadi kita akan dapat undangan untuk melakukan persiapan sertifikasi Google Certified Educator. Nah, ini keren banget nih. Iya, jadi Bapak Ibu jangan sampai tidak datang ya setiap kali. Kalaupun ketinggalan, Bapak Ibu masih bisa isi daftar hadir setelah ini. Jadi jangan lupa untuk selalu nonton dan jangan nontonnya itu lengkap ya. Pengisian akan ditutup paling lambat tanggal 17 Desember 2020 ya. Baik nih Pak Gusman, sepertinya mereka udah nggak sabar dengan sesi kita tentang bagaimana. Ya, gimana Pak? Nah, ini kan ditutup tanggal 17 ya Pak ya. Berarti yang kemarin nggak datang kita masih bisa nonton lagi ya, masih bisa isi ya. Bisa. Sampai terakhir tanggal 17. Nonton lagi ya. Untuk yang hari ini link daftar hadirnya akan diberikan di akhir sesi. Jadi Bapak Ibu tonton terus sampai akhir sampai Bapak Ibu dapetin link daftar hadir. Ya. Jadi jangan khawatir kalau ketinggalan bisa diisi lagi. Ya. Nah, sebelum kita lanjut pastikan. Ya, apalagi nih Pak? Aku mau nanya Pak. Kenapa sih kita harus ada sertifikasi pendidik Google ini? Kerennya apa sih? Mungkin bisa lebih memotivasi teman-teman kita ini loh. Karena ini tuh betul-betul sertifikasi internasional Bapak Ibu, yang bukan cuma sekedar sertifikat partisipasi, tapi ini sertifikat internasional yang Bapak Ibu harus mengambil ujiannya. Jadi ada ujian untuk mendapatkannya, dan ini nggak semua orang bisa. Jujur aja, ini benar-benar nggak gampang, tapi makanya tujuan Bapak Ibu hadir hari ini 4 hari Pak, sebetulnya membantu Bapak Ibu dapat gambaran persiapannya seperti apa. Ya, nanti bahkan dapat hari Sabtunya lagi kita akan memberikan, kalau Bapak Ibu terpilih, memberikan persiapannya juga. Jadi Bapak Ibu bisa lebih siap. Mungkin begitu Pak Gusman. Ya. Oke, kita lanjut pastikan. Lanjut ya. Oke nih, kayaknya pada udah nggak sabar. Hari ini kita akan bahas tentang apa membuat kelas interaktif dengan belajar.id. Kita akan bahas apa sih belajar.id itu Pak Gusman, dan bagaimana membuat kelas, ini kayaknya relevan sekali, dan bagaimana membuat kelasnya lebih seru dan interaktif. Wah, pokoknya hari ini bakal seru banget. Jadi kita namanya juga udah interaktif ya. Jadi Bapak Ibu jangan diem aja, kita pengen Bapak Ibu kenalan juga di chat. Jadi kita mau kelasnya bisa interaktif ya. Dan mungkin ini kayaknya karena banyak yang belum tahu Pak Gusman, banyak yang belum dapat akun, dan juga mungkin tolong bantuannya yang udah dapat akun, mungkin bisa dipelajari langkah-langkahnya untuk dikasih tahu ke operator ya. Nah, mungkin kita perlu kasih tahu dulu Pak Gusman, apa sih akun pembelajaran dan bagaimana cara mendapatkannya. Silahkan Pak Gusman. Kita tonton video berikut ini. Ini caranya. Pemanfaatan teknologi yang optimal dapat menghadirkan lompatan kemajuan di bidang pendidikan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghadirkan akun pembelajaran untuk mendorong pembelajaran berbasis teknologi.
Akun pembelajaran adalah akun elektronik dengan domain belajar.id yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akun ini dapat digunakan oleh seluruh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk mengakses aplikasi pembelajaran berbasis elektronik. Akun pembelajaran mendukung kegiatan belajar dari rumah di masa pandemi, juga mendukung proses pembelajaran pada satuan pendidikan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi di masa yang akan datang. Akun pembelajaran dapat digunakan peserta didik mulai dari sekolah dasar, program paket A kelas 5 dan kelas 6, sekolah menengah pertama, dan program paket B kelas 7 sampai dengan kelas 9, sekolah menengah atas, dan program paket C kelas 10 sampai dengan kelas 12, sekolah menengah kejuruan kelas 10 sampai dengan kelas 13, serta sekolah luar biasa kelas 5 sampai dengan kelas 12. Akun pembelajaran juga dapat digunakan oleh para pendidik serta tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang meliputi kepala satuan pendidikan dan operator satuan pendidikan. Akun pembelajaran dibuat dalam bentuk akun Google dengan domain @belajar.id. Selain bebas biaya, akun pembelajaran otomatis dapat mengakses beragam aplikasi pendukung pembelajaran dalam G Suite for Education yang sekarang sudah banyak digunakan publik. Di antaranya seperti surat elektronik atau email, penyimpanan dan pembagian dokumen secara elektronik, pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik, penjadwalan proses pembelajaran secara elektronik, pelaksanaan proses pembelajaran secara daring. Ada 5 tahap yang harus dijalankan untuk mengakses dan mengaktifkan akun pembelajaran. Pertama, operator satuan pendidikan masuk ke laman pd.data.kemdikbud.go.id. Kedua, operator satuan pendidikan mengunduh arsip CSV yang berisi data nama akun atau user ID dan akses masuk akun atau password di satuan pendidikannya. Ketiga, operator satuan pendidikan mendistribusikan akun pembelajaran kepada pengguna. Keempat, untuk mengaktifkan akun pembelajaran, masukkan user ID dan password akun pembelajaran yang diterima untuk login di laman mail.google.com. Kelima, pengguna menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan akun pembelajaran serta mengubah kata sandi atau password dengan kata sandi yang dipilih pengguna. Akun pembelajaran bersifat opsional, namun akun ini akan menjadi salah satu jalur komunikasi resmi Kemendikbud kepada pendidik dan peserta didik. Beragam materi dan informasi dari Kemendikbud akan dikirimkan ke alamat pos elektronik akun pembelajaran. Jika akun pembelajaran tidak diakses oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sampai dengan 30 Juni 2021, maka akun pembelajaran tersebut akan dinonaktifkan secara otomatis. Tidak perlu khawatir karena kerahasiaan data, informasi, dokumen, serta aktivitas akun pembelajaran dijamin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayo segera aktifkan akun pembelajaran dengan 5 langkah mudah. Segera kunjungi www.belajar.id. Wah, keren banget ya Wah, pasti keren kan ya. banget ya. Heeh. Iya nih. Dan ini semua tersedia untuk guru dan juga siswa di sekolah negeri maupun swasta ya. Wah, ini Dan berarti satu semua lagi, siswa dan guru kenapa, Pak? satu lagi yang mau saya highlight, yang paling saya suka dari video ini adalah akun ini ternyata gratis ya, kita tidak perlu bayar spesial pun untuk mendapatkan akun ini. Iya. Waduh, luar biasa sekali. Jadi benar-benar akunnya gratis, Bapak Ibu nggak perlu buat domain atau persiapan apa-apa. Pokoknya tinggal minta sama operator tadi katanya, gampang banget ya. Tinggal minta sama operatornya. Langsung nih Bapak Ibu japri operatornya, langsung minta akun pembelajarannya nih sekarang juga. Dan ini berlaku untuk di sekolah negeri maupun sekolah swasta di bawah Kemdikbud. Tentunya Pak, yang memang datanya sinkron dengan data Dapodik ya. Baik guru maupun siswanya nih. Wah, asik banget ya. Jadi, aduh lengkap banget ya tadi tutorialnya Pak ya. Jadi saya rasa teman-teman langsung bisa minta guru-gurunya, operatornya aktifkan langsung nih ya. Luar biasa sekali nih. Nah, kita akan lanjut Pak Gusman. Kalau udah diaktifkan, bagaimana cara informasi lebih lanjut? Bapak Ibu bisa kunjungi di www.belajar.id untuk informasi lebih detail Bapak Ibu, langkah demi langkahnya. Jadi Bapak Ibu di episode kemarin kita sudah bahas, jadi Bapak Ibu tinggal aktifasi lagi Bapak Ibu. Dipelajari cara mengaktifkannya, supaya Bapak Ibu bisa minta operator langsung mengaktifkannya di link tersebut.
Ya, silahkan Bapak Ibu. Kalau bingung, nonton episode kemarin ya Pak, kita kemarin udah menjelaskan dengan lengkap cara-caranya seperti apa, bagaimana mengaktifkannya. Ya, seperti itu. Iya, betul sekali. Karena hari ini kita akan lebih Oke. bahas lebih dalam tentang apa nih Pak? Boleh tahu nggak? Kita akan bahas apa nih? Bahas. Nah, kita akan belajar hari ini gimana kita memanfaatkan akun belajar ini agar kita bisa belajar di mana saja dan kita bisa membuat kelas yang sangat super duper interaktif. Nah, Jadi menurut saya ini materi yang paling penting di hari ini. Wah, iya nih. Jadi jangan panik, jangan sedih kalau belum dapat. Nanti bisa diminta abis ini, ataupun yang udah dapat bisa simak dulu. Karena nanti Bapak Ibu, ini seru banget Pak, karena mereka akan saya langsung undang di Google Classroom-nya yang kita akan buat. Nah, ya. Wah, beneran Pak? Iya, beneran. Karena kita mau praktek langsung sama-sama. Bagaimana sih kita bisa belajar di mana saja. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa kunjungi website ini untuk informasi lebih detailnya. Ya. Nah, awal-awal nih Pak Gusman, saya mau cerita sedikit Pak Gusman. Kenapa kita membuat kelas dengan belajar.id gitu ya? Kak, banyak yang mikir belajar.id kan cuma email. Emang kita bisa bikin kelas? Nah, di belajar.id itu ternyata kita bisa bikin kelas. Karena belajar.id ini, kita ini punya fasilitas dari Google for Education. Ya. Nah, tapi sebelum jauh ke sana Bapak Ibu, saya mau kasih tahu hal yang lebih seru lagi, hal-hal yang terjadi nih Pak. Coba mungkin jawab ya kalau memang betul terjadi di sekolah Bapak. Saya pengen tanya nih sama Pak Gusman. Ya, masalah pembelajaran jarak jauh yang kita hadapi nih, terutama apalagi kelas sekarang ya. Pertama, boleh nggak Pak Gusman, siapa yang merasa selama pembelajaran jarak ini memori HP-nya penuh dengan file-file tugas, kelas, materi-materi? Pak Gusman pernah ngalamin nggak nih Pak? Di WA-nya itu penuh banget. Apalagi kalau kita nggak ada kelasnya. Siapa nih? Kalau saya sih WA-nya penuhnya sejak pandemi ini, penuhnya grup Pak. Oh, grup dan ya banyak foto-foto, aduh, iya, foto-foto video, aduh, screenshot banyak tugas, dan video tugas. jadi berat. Betul. Nah, siapa nih Bapak Ibu yang punya mengalami nasib yang sama? HP-nya tuh penuh sampai kita harus betul-betul harus lihat lagi namanya siapa aja. Ya, jadi penuh banget. Ya, kepenuhan nih. Atau Bapak Ibu ngalamin yang kedua ini, merasa tugas-tugasnya berserakan di mana-mana Pak Gusman. Kalau Pak Gusman gimana? Tugas-tugasnya berasa nggak tuh Pak? Ini juga ngerasain Pak, ada yang di WhatsApp, ada yang di email, ada yang di kertas. Jadi ini tugasnya ada banyak banget. Jadi kita harus benar-benar dokumentasi dengan baik. Kalau enggak pasti ada kan nilai anak yang terlewatkan. Betul Jadi sekali. benar-benar ini memang masalah yang kita hadapi semua. Iya, udah penuh, tuh banyak yang curhat di chat, udah penuh, ganti memorinya penuh, udah gitu kita mau nyari tugas yang mana ya Bu? Aduh, harus cari-cari lagi, berserakan di mana-mana, bingung, ya siapa nih yang punya nasib serupa boleh dicurhatin, sharing juga di dalam di chatnya. Waduh, udah penuh memori semuanya. Aduh, stres ya. Terlalu banyak grup. Penuh semua nih. Nah, dan yang ketiga lagi Pak, akhirnya dari masalah juga, kita nggak tahu mana yang tugasnya udah selesai. Terus kita nggak bisa pantau, aduh gimana ya, anak ini udah selesai belum ya ngerjain tugasnya? Kita taunya cuma kumpul hari ini ya. Itu ribet banget ya. Siapa yang ngerasain kayak gini nih Bapak? Bapak Ibu nih. Kita nggak bisa memantau anak-anak. Betul nggak Pak? Kalau jadi gimana saya rasanya kayak gini Pak, ketika kita kasih deadline mereka untuk kumpul, itu ketika mereka gak kumpul, kadang kita mau mengingatkan, cuman karena kita harus kejar materi lagi, ini kadang terlupakan sampai akhirnya di mau rapot, wah ini kenapa nilainya masih kosong ya, kesulit di mana ya ini ya. Nah, kira-kira kayak gitu Pak. Jadi kita nggak bisa pantau. Teman-teman yang ngerasain kayak gitu juga. Udah sampai luber-luber tuh katanya, udah penuh-penuh semua. Dan udah ngerasain banget bagaimana kelasnya itu jadi kayak ya ampun, bingung banget nih anak-anak pada ngerjain belum ya tugasnya ya, dan benar-benar dikerjain nggak ya? Aduh, udah ada 12 pelajaran. Aduh, ini masalah yang nyata ya Pak terjadi gitu ya.
Tuh banyak yang bingung, udah 8 bulan masih stres juga gitu ya. Waduh, ini sepertinya masalah yang terjadi banyak guru ya Pak ya, dan sebetulnya ini yang saya mau ajak Bapak Ibu, bayangkan Pak, ini saya juga Bapak Agusman saya mau ajak kita bayangkan ya, Bapak Ibu juga. Mungkin nggak sih kalau kita bisa punya aplikasi ya, penyimpanan tugas, yang guru itu nggak perlu khawatir datanya itu hilang, nggak ada virus, dan nggak perlu khawatir memorinya penuh, karena kapasitasnya unlimited, dan bisa diakses di mana aja. Coba, nggak perlu pakai laptop atau handphone. Waduh, coba nih Pak, bisa dibayangkan nggak kalau misalnya penyimpanan tugas bisa seperti itu Pak? Kebayang nggak sih Pak, seperti itu? Enak banget ya. Itu indah banget Pak PJJ itu. Ribet ya. Terus yang kedua, bayangkan juga kalau kita Pak bisa langsung memantau tugas. Jadi anak lagi ngerjain apa, kita secara live itu bisa langsung lihat. Ini anak-anak mengerjakan nggak ya? Gitu loh. Kita bisa langsung pantau secara personal, mau dari handphone, laptop, apapun bisa di mana aja Pak. Bayangkan bisa mantau tugas anak-anak loh. Iya, kita bisa memantau langsung Pak. Betul, ya. Dan yang ketiga Pak, nggak hanya dipantau Pak, kita bisa kasih nilai. Kita kasih nilai buat mereka dan semua nilainya direkap otomatis. Guru nggak usah ribet, semuanya akan langsung dibuatkan oleh aplikasi itu, gitu ya. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu ajarin ya, pengen belajar nggak nih? Siapa yang pengen belajar bagaimana kita bisa menggunakan? Saya pengen banget Pak. Iya, dan ternyata Pak Gusman, 3 hal ini kita bisa lakukan di akun belajar.id. Mulai dari nyimpen tugas tanpa batas, nggak usah khawatir memori WA penuh karena udah unlimited. Kemarin dijelaskan dengan jelas. Terus kita bisa pantau anak-anak pada ngerjain nggak sih tugasnya. Ya kita bisa langsung lihat walaupun dari rumah gitu ya. Yang ketiga kita bisa kasih nilai. Waduh, semuanya udah lengkap semuanya dalam satu perangkat. Nah, kita akan sama-sama ini kayaknya menjawab banget. Ini kayaknya menjawab banget untuk Pak Lukman Hakim nih. Nih menjawab jadi banget ya, ini kebutuhan mengosongkan Gmail-nya setiap minggu lagi. Betul. Jadi WhatsApp memang hanya tujuannya untuk komunikasi aja dan nggak usah ribet dengan hal-hal ini lagi. Nah, inilah yang kita akan bahas hari ini Bapak Ibu. Yang aplikasi yang sudah ada sebetulnya di dalam perangkat belajar.id yang Bapak Ibu pegang sekarang ini atau nanti akan dapatkan. Itu ada aplikasi namanya Google Classroom, Bapak Ibu. Siapa nih yang pernah pakai Google Classroom nih, Bapak Ibu? Boleh tulis di chat-nya, kita pengen lihat nih yang udah pernah pakai Google Classroom. Karena sebetulnya Pak, banyak yang udah pakai Classroom Pak. Pasti Pak. Seharusnya. Aku belum pernah nih pakainya nih. Kayak gimana sih tampilannya? Nah, kalau belum pernah nih, yang belum pernah, kita akan sama-sama belajar dari awal bagaimana kita bisa membuat dengan mudah dan mendistribusikan, memantau, menilai, apalagi apa yang Bapak Ibu butuh deh, semuanya itu ada di Classroom. Ya. Dari sini nanti saya mau kasih dulu ya fitur-fitur yang kerennya, ada di forum diskusi, ada tugas yang disimpan otomatis dan rapi, dan kita bisa langsung nilai. Dan yang lebih kerennya Bapak Ibu, ya, sekarang ini yang pakai Classroom ini Pak Gusman tahu nggak? Ada 100 juta siswa dan guru yang pakai Classroom di seluruh dunia. Coba bayangin. Itu di bulan April. Bayangin loh Pak Gusman. Waduh. Wah, ini banget ya gimana sekarang Pak ya? Bener. Bayangkan, udah 8 bulan nih, banyak yang curhat juga. Nih, lihat ada yang udah pakai tapi memorinya udah penuh karena pakai akun pribadi. Nah, dengan akun belajar, siswa, guru nggak usah khawatir. Mau 100 giga, mau 1 tera, udah nggak khawatir lagi. Nah, yang belum belajar, kita akan sama-sama belajar ya. Jadi kalau ada yang nanya, berapa tera penyimpanan Google Classroom? Pak Gusman berapa tera ya? Di Google Classroom itu. Ada memorinya nggak? Unlimited, Pak. Harusnya enggak, karena kan Google Drive kita unlimited. Betul. Jadi Bapak Ibu, akun belajar ide Bapak Ibu itu unlimited. Kalau belum diaktifin, aduh, Bapak Ibu kehilangan mimpi yang tadi ya Pak, angan-angan yang tadi. Jadi sayang sekali ya, nanti kalau nggak bisa. Thank you nih Bapak Ibu, terima kasih nih. Banyak yang bilang,
Mantap semuanya nih. Nah, sekarang yang pakai akun pribadi kayaknya udah langsung migrasi, udah langsung transmigrasi ya Pak, beralih ke Google Classroom akun belajar supaya bisa langsung dipakai. Siap semuanya? Ya? Pak Steven, Iya, iya. Boleh. yang Google Classroom itu yang kalau kita pakai akun belajar ID ini, belajar ID itu, kita bisa pakai sampai 250 orang ya dalam satu kelas ya Pak ya, termasuk guru dan murid. Nah, saya akan jelasin nih Pak, apa yang bedain Classroom-nya akun pribadi sama akun G Suite Pak. Siap-siap ya, akunnya belajar ide. Yang pertama Pak, ada fitur keren-kerennya. Coba, ini saya mau main permainan. Bapak Ibu lihat di sebelah kiri, itu akun pribadi. Sebelah kanan, itu akun belajar.id. Coba cari berapa ya? Kalau biasanya kan cari 2 perbedaan. 5 perbedaan. Ini 2 perbedaan aja. Coba ada yang tebak Kak? Bapak Ibu boleh tulis di chat nih. Saya pengen lihat siapa yang berhasil menemukan apa perbedaan akun pribadi sama akun belajar.id. Kalau Pak Gusman ketemu nggak? Satu aja Pak. Coba. Saya ketemu Pak. Apa, Pak? Di bagian ininya Pak, ada link meet-nya di akun G Suite, tapi di akun pribadi itu tidak ada. Wah, jadi kalau akun pribadi Bapak Ibu nggak ada akun, nggak ada Google Meet-nya, jadi nggak ada video call-nya. Tapi langsung kalau pakai akun belajar, udah langsung sepaket Pak dengan ada link Google Meet-nya. Coba bayangkan. Waduh, keren banget ya. Keren ya. Jadi serupa tapi tak sama Pak. Cie. Jadi Bapak Ibu nanti bisa bikin Google Meet langsung di Google Classroom. Bayangkan. Jadi nggak perlu ribet-ribet. Mana linknya, kan suka bingung ya mana linknya. Ini semua udah langsung di dalam satu tempat di Google Classroom. Ya, jadi semuanya udah pasti. Iya Pak. Berarti ini udah hampir sama kayak kita masuk ke kelas kita masing-masing ya. Anak-anak masuk ke kelas itu kalau di G Suite di belajar ID mereka tinggal masuk ke kelasnya lalu klik Google Meet-nya yang di sini, betul ya Pak ya? Betul, gampang banget, tinggal satu link aja, nggak perlu pakai mana ya link Meet-nya mana ya. Aduh, semuanya udah langsung jadi satu. Iya. Simple banget nggak sih Bapak Ibu? Nggak perlu tanya-tanya lagi. Gampang banget ya. Jadi sangat memudahkan sekali. Tapi ada lagi Pak yang kedua, ini serupa tapi tak sama. Siap ya? Bapak harus jeli nih. Bapak Ibu fokus, konsentrasi. Ya, lihat di gambarnya. Yang kedua. Nah, Bapak Ibu tahu nggak? Kalau ini sih udah langsung kelihatan sih Pak. Kalau akun pribadi Pak, itu kelasnya itu 250 siswa. Ya. Tapi kalau akun belajar ide yang Bapak Ibu punya, itu berapa Pak? Coba dilihat Pak. Berapa siswa kira-kira? 1.000 Pak. Ya ampun, 1.000 siswa. Pak. Coba bayangin, bisa buat ngapain itu Pak 1.000 satu kelas? Satu sekolah bisa kali ya langsung ya dalam Google Classroom. Waduh. Ini mah udah bisa langsung paralel 10 masuk satu kelas Pak. Betul. Jadi udah jumlah siswanya udah 1.000 ya. Terus yang keren Bapak Ibu juga bisa lihat, apalagi perbedaannya Bapak Ibu. Pak Gusman coba temukan lagi. Yang ini harus jeli. Ada yang tahu lagi nggak selain jumlah siswanya? 1.000 ya. Coba kalau selain jumlah siswanya, lihat di gambar. Apa Pak? Ketemu nggak Bapak Ibu? Itu yang di bagian siswa ada yang beda itu Pak. Itu apa ya? Kok ada opsi yang di bagian tengahnya itu Pak? Jadi kalau di Google Classroom-nya belajar ide, Bapak Ibu bayangin ada fitur namanya undang wali. Jadi satu-satunya yang ada di Google Classroom-nya belajar ide, Bapak Ibu, ini kesempatan. Bapak Ibu bisa mengundang orang tua siswa itu untuk bisa mendapatkan laporan. Minggu ini itu tuh anak-anak belajar apa aja. Waduh, itu hemat berapa tahun ya Pak kira-kira ya. Jadi kita nggak usah lagi ngasih manual WhatsApp, anak-anak minggu ini belajar ini ya, anak-anak minggu ini belajar ini. Langsung dikirimin Google, langsung ke dalam emailnya orang wali murid. Iya Pak. Kalau misalnya anaknya nggak ngerjain tugas, dikasih tahu juga nggak tuh? Kelihatan. Wah, kalau nggak ngerjain tugas, udah langsung ketahuan. Ya ampun, si Ucok nggak ngerjain tugas atau telat aja, kelihatan. Jadi udah ada laporan otomatisnya Pak. Ya, yang tinggal masukin. Jadi itu kayaknya gampang banget memantau siswa ya. Ini impian semua guru sepertinya bisa komunikasi langsung
dan itu otomatis ya, jadi mudah sekali. Ya, nih pada yang langsung pada menjerit, bilang demokan langsung. Sabar ya Bapak Ibu ya, kita mau kasih tahu dulu nih, pasti pada pengen ya. Kita step by step ya Bapak Ibu ya. Betul. Nah, yang terakhir ini nih Bapak Ibu, ini yang paling kerennya lagi. Ada perbedaan lagi nih Pak, terakhir saya janji ini terakhir. Apa perbedaannya nih Bapak Ibu? Apa perbedaannya akun pribadi sama akun belajar.id? Coba kita lihat. Apalagi nih Pak, lihat. Kok itu ada menu yang nggak sama lagi Pak? Iya loh. Jadi kalau di Google Classroom yang akun pribadi, apa tuh kalau Bapak lihat? Kalau kita mau kasih kuis Google Form gitu ya, Google Form, ya udah cuma kuisnya aja. Tapi kalau pakai belajar.id Pak, ada 3 Pak fiturnya langsung. Pertama apa? Nah, pertama Bapak Ibu bisa mengimpor nilai, jadi nilai-nilai dari Google Form itu langsung masuk otomatis ke Google Classroom. Bayangkan, seru banget ya nih. Wah, Jadi bisa luar biasa langsung nih. Betul. Ini saya Dan yang butuh banget kedua, Pak, ini saya butuh banget. iya, butuh banget. Selama ini kan kita masukin nilainya, aduh manual. Udah nggak ada lagi. Iya, Ya, hemat berapa tahun nih Bapak Ibu ya, kayaknya kalau udah kayak gini fiturnya. Terus yang kedua Pak, ini kalau ini ada mode terkunci Chromebook. Jadi yang udah pakai Chromebook Pak, ini kerennya Pak. Guru-guru nanti bisa ngunci Google Form-nya, sehingga kalau pas ujian Pak, anak-anak itu nggak bisa buka apa-apa. Jadi mereka cuma bisa ngebuka Google Form-nya. Wah, impian banget nggak? Jadi mereka nggak usah, anak-anak lagi buka apa ya? Nggak usah. Nanti kalau udah ada Chromebook sama ini, sama Google Form-nya, udah anak-anak buka Google Form-nya ngisinya nggak bisa kemana-mana Pak. Fokus matanya ke dalam Google Form. Karena dikunci. Ini enak banget Waduh. ini. Hemat 20 tahun nih katanya nih. Jadi betul-betul luar biasa sekali ya. Nggak perlu repot-repot. Bahkan ada fitur yang terakhir Pak, namanya cek originalitas. Atau cek yang namanya plagarisme. Berarti kita bisa lihat anak-anak yang mana yang kira-kira ngopi dari temennya. Gitu Pak? Betul Pak, betul. Jadi kita misalnya mau lihat, ini anak-anak pada ngopi dari Google nggak? Apalagi zaman sekarang susah ya memantau siswa ya. Biarkan Google yang mengerjakan. Mantau dan betul-betul bisa langsung diotomasi. Aduh, ini luar biasa kelebihannya belajar.id ini. Siap-siap migrasi nih sepertinya ya Pak Gusman ya, guru-guru ya. Aduh, Saya ya. sudah siap. Nah, ini udah siap belum nih? Dan jangan lupa ini harus diaktifkan semua fitur-fiturnya, betul. Nah, ternyata banyak yang baru tahu nih Bapak Ibu nih, ya. Banyak yang baru tahu, boleh tulis di chat. Nah, kayaknya udah pada nggak sabar, pengen langsung nyobain Pak. Banyak yang komen ya Pak di sini ya. Dan pengen langsung nggak sabar, pengen nyobain. Ya, jadi Bapak Ibu, saya selalu bilang Bapak Ibu ke guru-guru, ya, meskipun apapun itu, ketika kita mungkin saya mau kasih quote nih Pak sebelum kita mau nyoba, Bapak Ibu. Bapak Ibu, ketika orang itu mungkin anak-anak nanti lupa apa yang Bapak Ibu akan ajarkan. Tapi anak-anak saya yakin tidak akan pernah lupa bagaimana Bapak Ibu memperlakukan anak-anak, bagaimana Bapak Ibu bisa membimbing mereka. Dan saya berharap Pak Gusman, dengan teknologi yang ada ini, kita bisa membuat anak-anak jadi merasa, ya guru saya perhatian ya, guru saya peduli ya sama saya, guru saya betul-betul memantau loh, menilai loh, memberi tugasnya dengan baik loh. Dan ini menurut saya, siapa yang setuju Bapak Ibu, kalau anak-anak akan berasa ya ketika mereka diperhatikan sama Bapak Ibu lewat Google Classroom. Betul nggak? Siapa yang setuju boleh tulis di chat. Ya. Nah, kalau memang pada setuju, langsung tulis di chat Bapak Ibu supaya kita bisa sama-sama nih maju sama-sama ya. Dan seperti yang saya bilang, secanggih apapun teknologi Bapak Ibu, secanggih apapun teknologi, tanpa guru yang memakainya tidak akan bisa. Ya, tidak akan berubah apapun. Jadi yang penting hari ini Bapak Ibu harus belajar sama-sama. Harus bisa explore sama-sama. Ya. Siap Bapak Ibu? Ada di Bapak Ibu semuanya. Iya. Siap ya Bapak Ibu ya. Nah, kita kayaknya langsung aja ya Pak Gusman ya, membuat kelas di akun belajar.id. Nah, silahkan nih. Cuma ada 3 langkah Pak Gusman. Coba Pak, langkah pertama apa Pak? Silahkan Pak. Yang paling pertama itu kita langsung ke classroom.google.com. Kita buka di Google Chrome. Betul. Lalu pastikan
kalau Bapak Ibu adalah tenaga pendidik atau guru, inilah Bapak Ibu sebagai guru. Karena kalau misalnya Bapak Ibu salah dalam memilih posisi pertama ini, ketika Bapak Ibu pilih sebagai siswa, maka Bapak Ibu tidak bisa membuat kelas nantinya. Tapi ketika Bapak Ibu memilih sebagai guru, Bapak Ibu nanti bisa membuat kelas dan juga menjadi murid di kelas yang lainnya. Tapi kalau misalnya siswa, Bapak Ibu hanya bisa join kelas aja. Jadi cuma bisa masuk ke kelas orang lain saja. Jadi pastikan Bapak Ibu jangan sampai salah ya. Pilihlah sebagai guru. Pilih sebagai guru. Nanti kalau, yang ketiga apa? Nanti kalau setelah itu. Yang ketiga paling gampang, Bapak Ibu ke pojok kanan atas, di samping inisial nama Bapak Ibu ada logo tanda tambah. Bapak Ibu klik tanda tambah tersebut dan pilih buat kelas. Iya. Jadi tinggal gampang banget, cuma 3 langkah membuatnya. Buka classroom.google.com, pilih sebagai guru, dan buat kelas. Oke, kita langsung demokan aja ya, karena pada pengen belajar nih Pak. Gimana caranya langsung nih Pak Gus. Bapak Ibu siap-siap ya, kita akan buka akun belajar ID-nya, kita akan coba langsung nih Bapak Ibu. Siap ya, standby nih Bapak Ibu. Saya udah standby di akun belajar.id-nya. Nah, ya. Nah, ini yang tadi saya bilang. Ini walaupun cuma kelas Bapak Ibu kayak teknologi, anak-anak nggak akan lupa bagaimana Bapak Ibu bisa membuat kelas yang baik untuk anak-anaknya. Ya. Nah, ini kebetulan bisa dicek akun saya SMP belajar.id. Saya udah punya loh Pak akun belajar ID, Pak. Wah. Dan udah siap nih. Ya, jadi Bapak Ibu kalau belum punya, waduh, kalah nih sama saya nih. Nah, harus udah punya ya. Nah, cara buat kelasnya tadi masuk di classroom.google.com. Ya, kalau lupa di Gmail-nya bisa diklik classroom-nya di sini, Bapak Ibu. Bisa buka di sini. Ya. Atau kalau Bapak Ibu kemarin kita udah ajarin ininya, udah ajarin dari Gmail-nya mungkin Pak ya. Kita tinggal klik di paling atas ini Pak, Bu. Pilih menu classroom. Ya, supaya Bapak Ibu jangan sampai lupa ada menu classroom-nya. Ya, di Gmail-nya maupun di Google Drive-nya. Jadi sangat mudah diakses. Ada aplikasinya juga ya Pak, bisa di-download sekarang nih Bapak Ibu, boleh coba langsung download supaya bisa dipakai. Iya. Bapak Ibu harus siap-siap loh, bentar lagi saya minta Bapak Ibu masuk kelas saya loh. Jadi harus siap. Ya. Nah, kalau udah, nah saya akan langsung demokan saja Bapak Ibu cara bikin kelasnya. Tinggal diklik plus Bapak Ibu. Ada klik tanda plus paling kanan atas nih Pak Gusman, kelihatan ya? Ada pilihan buat kelas. Boleh dikit, Pak. Oke. Diklik plus paling kanan atas. Dicoba ya Bapak Ibu ya. Kalau udah bisa ditulis di chat. Saya pengen tahu loh. Ada yang ngikutin nggak nih? Diklik buat kelas. Plus buat kelas. Ya. Bisa dicoba Bapak Ibu. Diklik buat kelasnya. Iya. Oke deh. Diklik buat kelasnya dulu Bapak Ibu. Nah. Habis itu jangan lupa ya Pak Gusman. Kita harus apa Pak Gusman? Bikin nama kelasnya. Nama kelasnya dong. Biasanya kita bikin misalnya kalau saya ngajar kelas IPS. Bapak Ibu ngajar apa nih? Boleh tulis. Saya misalnya ngajar IPS Pak Gusman ya. IPS terpadu. Ya. Nah ini kita kasih tulis di sini. Biasanya di bagian saya kelas 8. Tuh. 2020, 2021 tahun ajaran Pak. Bu, biar lengkap. Nah. Jadi begini Pak Gusman. Kita tulis dulu nama kelas. Sama bagiannya apa. Nah, coba sampai di sini dulu. Udah sampai sini belum Bapak Ibu? Boleh tulis di chat, saya pengen lihat Bapak Ibu udah bisa belum bikin kelas seperti ini. Di handphone juga bisa loh Bapak Ibu. Ya, coba download aplikasi Google Classroom. Ya. Oke, nah ini ada berapa yang udah bisa. Gimana Pak? Oh, mungkin saya boleh share sedikit untuk yang Google Classroom ini. Betul. Kalau di tempat saya menyarankan untuk kalau misalnya nama kelasnya seperti IPS terpadu itu, kita tambahin tahun akademiknya, Pak. Jadi nanti ketika di filingnya lebih gampang dicarinya. Betul sekali. Ini kayak saya udah tambahin ya Pak, 2020-2021 ya, betul nggak? Nah kalau ada yang masih error atau apa, Bapak Ibu tunggu aja, dilihat dulu aja, catat langkah-langkahnya, biar abis itu nanti kalau udah bisa, Bapak Ibu langsung bisa coba lagi, ya. Nah, ini penting banget nih kita bikinnya yang bagus banget nih, ya. Ini kayaknya udah banyak yang sudah nih Pak Gusman. Ada yang bilang, Pak Gusman, kalau pilihnya terlanjur pas milih pertama kali itu siswa, ya.
gimana cara mengganti kepilihan guru gitu. Waduh, ini Kalau gawat kayak nih. gitu. Ini kayaknya Ibu bisa langsung Nah, kontak ke call center-nya Belajar ID ya, Pak ya? iya. Untuk Jadi minta kalau ada ketemu dirisetkan. error-error gitu, Bapak Ibu langsung kontak di belajar.id ya. Nggak apa-apa kalau masih error-error dulu, dikontak di belajar.id dulu ya, supaya Bapak Ibu bisa nanti bisa langsung di follow up sama tim dari Pusdatin ya. Oke, ini ada yang banyak kasih saran. Sebenarnya nama penamaan ini terserah Bapak Ibu, nggak ada rumus bakunya ya Pak Gusman. Tapi silahkan Bapak Betul. Ibu bisa diikuti format seperti kami, ada nama pelajaran, ada bagiannya, ada tahun ajaran, ada kelasnya. Kalau kelas paralel bisa tambahin 8A atau 81 gitu ya, seperti itu. Silahkan. Ya, jadi silahkan Bapak Ibu buat, dan jangan lupa klik buat paling kanan bawah. Nah, ini contoh ya. Kita akan buat dulu Google Classroom-nya dulu, Bapak Ibu. Iya. Nah, Bapak Ibu. Gampang banget ya. Gampang banget ya Pak Gusman bikinnya ya. Bisa nggak nih? Udah bisa belum bikin kelasnya Bapak Ibu? Nah. Bener-bener langkahnya 1, 2, 3, jadi. Jadi langsung. Bisa bikin kelas di mana aja. Di handphone bisa, di laptop bisa. Nah, sekarang Pak Gusman, kalau udah buat kelasnya, nah baru deh di sini kita bisa diskusi sama-sama. Kita mau misalnya mau diskusi apapun gitu, itu bisa. Ya, nah Bapak Ibu kalau udah bisa, kita mau jelasin nih beberapa fitur-fitur tadi saya bilang. Siswa itu berasa loh Bapak Ibu, walaupun dia nggak di online gitu ya, berasa kalau mereka itu ketika Bapak Ibu mengundang mereka, ketika mereka bisa berdiskusi, berinteraksi, itu mereka berasa. Jadi ini penting sekali. Nah, di Google Classroom ini keren banget Pak. Udah ada namanya, kalau Bapak lihat, udah ada kode kelasnya nih Pak Gusman. Udah ada link Google Meet-nya. Nah, nanti kode kelas ini Pak, kalau kode kelas, nanti Bapak Ibu bisa masuk ke kelas anak-anaknya itu nanti bisa masuk dengan cara cuma masukin kode kelasnya. Ya, nanti kita akan pelajari sama-sama. Ya, bagaimana masuk ke kode kelasnya. Yang kedua, ada juga link Google Meet Bapak Ibu. Di mana nanti Bapak Ibu bisa langsung ketemu sama anak-anaknya. Cuma untuk Google Meet, besok kita akan bahas lebih dalam ya Pak Gusman ya. Karena kita akan besok lebih seru. Iya, betul. Pasti kan, nah, kode kelasnya kecil banget nih. Kalau misalnya saya bagikan layar ke murid-murid saya, ini kayaknya mereka nggak kebaca deh. Betul. Ada tips kita buat. Ada Pak. Jadi Bapak Ibu siap-siap ya masuk ke classroom saya loh. Ya, jadi kode kelasnya saya gedein dikit. Caranya lihat Bapak Ibu bisa lihat ada nih, ada zoom-nya, zoom-nya, diklik aja zoom-nya dikit. Nah, tuh langsung gede. Nah, kurang gede Pak. Kurang gede. Di sini ada lagi bisa Pak. Lebih gede lagi. Nih, di zoom lagi. Tuh, puas. Nah, coba sekarang Bapak Ibu masuk kode kelasnya saya, di kode kelasnya saya pengen tahu kode kelasnya ini di 3 SKCWTT. Coba, mungkin tim admin boleh taruh kode kelasnya. Nah, mungkin ada yang nanya, Pak, bagaimana cara masuk kelasnya, Pak Gusman? Nah, masih bingung cara masuk kelasnya gimana? Saya tahu, Pak. Gimana, Pak? Tadi kalau saya nggak salah, pas kita klik tanda tambah buat bikin kelas, dia kan ada gabung dengan kelas tuh, Pak. Kayaknya sih masuk dari situ sih, Pak. Nah, betul nggak? Betul. Nah, caranya gampang, Pak Gusman. Diklik di paling 3 garis ini, di 3 garis ini ada garis, ada namanya kelas. Nah, kita harus balik dulu, Pak, ke kelas. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ini lagi dalam kelas, kita keluar dulu ke homepage-nya. Nah, balik lagi ke klik plus, minta anak-anaknya klik plus, atau di handphone ada tombol plus. Nah, betul Pak, masukin kode saya di gabung kelas. Nah, gabung kelasnya. Nah, tinggal Bapak Ibu minta kode kelas yang tadi, masukin ke sini. Ya, jadi saya ulangi lagi nih, kayak banyak yang berteriak, Pak minta kode kelasnya gitu ya. Boleh ya. Nah tuh udah ada tuh peserta yang udah langsung masuk. Nih kode kelasnya saya kasih nih. Catat ya, langsung dipotret, taruh di Instagram. Maksudnya langsung masuk sekarang ya. Supaya banyak Bapak Ibu bisa masuk. Ayo, siapa yang masuk duluan? Saya pengen cek nih Pak Gusman ya. Nama-nama guru yang udah masuk di kelasnya saya pengen tahu. Kalau yang udah masuk,
Langsung tulis di sini, Bapak Ibu bisa kenalan namanya siapa, saya pengen kenalan sama Bapak Ibu yang keren-keren ini nih. Ya, tulis di sini nih. Ceritanya saya jadi guru Bapak Ibu ya. Kita cek ya Pak Gusman, udah berapa nih anak-anak yang udah masuk ya dari seluruh Indonesia ya. Kayak mau lihat anggotanya nih ada berapa. Wih, udah 78 loh. Anak-anak murid saya loh. Oh. Tuh. Wih. Dalam hitungan menit udah 78 siswa. Tuh, langsung 137 Pak, udah. Waduh, ini siapa yang belum masuk tolong ya, yang belum masuk harus langsung masuk sekarang. Ya. Harus langsung masuk supaya Bapak Ibu bisa langsung. Pastikan. Iya, Aku Pak, ada kendala nih, saya ada kendala nih. Kalau saya undang murid saya ini, saya udah kasih kodenya, mereka tetap gak mau masuk, Pak. Bandel, Pak. Masih masuk. mangkir. Waduh. Iya, ada cara nggak, Pak? Buat diseret masuk kelas, Pak. Diseret masuk kelas ya, luar biasa. Ya, namanya itu perhatian ya, Pak. Namanya perhatian. Nah, caranya sebenarnya gampang, Pak. Udah 200 aja nih ya. Siswanya. Nah, caranya adalah Bapak Ibu guru ingat. Kalau siswa yang mau masuk, Bapak Ibu ada cara yang paling kedua. Diklik di sini, ada di Bapak Ibu klik dulu, paling atas, itu ada anggota, Bapak Ibu. Tadi kan ini di forum ya. Sekarang kita pilih anggota. Anggotanya nih. Nah, di anggota Bapak Ibu bisa klik plus, ada orang, di sini kayak ada ikon orangnya. Diklik plus Bapak Ibu. Yang kecil nih Pak, kelihatan nggak nih? Itu tuh, di sebelah angkanya. Ada tulisan namanya undang siswa. Tuh. Ingat Bapak Ibu harus undang siswa masuk. Ada beberapa siswa yang memang mau diundang-undang nggak bakal masuk gitu ya. Jadi ya udah kita harus undang saja. Nah, saya sebagai contoh saya mau undang Pak Gusman. Nah, kita tinggal cara ngundangnya gimana Pak Gusman? Taruh aja di sini nih. Taruh aja misalnya trainer 2 misalnya kita mau undang. Masukin aja emailnya, diketik nanti diundang di sini bisa. Atau bisa ngundangnya Bapak, jadi kita bisa copy paste emailnya langsung masukin aja Pak di sini semua. Ya jadi silakan Bapak Ibu masukin. Jadi kalau berarti kalau kita udah ada daftar nama atau daftar email, kita tinggal copy paste aja ya? Iya Pak, udah tinggal copy paste aja. Apalagi udah ada akun belajar ide Pak anak muridnya, tinggal copy paste aja semuanya. Mau satu angkatan juga bisa Pak. Ya. Enak banget ini. Enak banget. Jadi diklik plus undang siswa. Ya. Kayaknya tapi siswa saya udah makin banyak Pak, 299 Pak. Kayaknya jadi saya harus mengundang guru lain. Kita juga bisa loh Pak, mengundang guru lain masuk. Waduh. Jadi kita ada ini yang co-teacher-nya Pak yang membantu mendampingi. Nah, bisa nih Pak. Jadi kelasnya bisa terkendali ya. Betul. Nah, jadi kita klik ya Pak, di gurunya juga ada, ini ada ikon orang, diklik plus. Nah, kita undang yuk pengajarnya biar bisa ikutan masuk ke dalam sini. Jadi caranya saya ulangi sekali lagi, Bapak Ibu tinggal diklik plus orangnya, nanti Bapak Ibu bisa ketik sama pakai belajar.id, Bapak Ibu bisa masukin nama anak-anaknya. Saya undang ya Pak Gusman ya, undang. Nah, coba Pak Gusman lihat di handphonenya atau di laptopnya. Ya, sebentar lagi saya undang loh. Coba saya lihat surat tugasnya loh Pak dari dinas untuk Bapak masuk ke dalam kelas saya hari ini. Pastikan. Iya Pak. Tanya dong, ini kan Pak Stephen bilang untuk mengundang guru nih. Saya boleh mengundang kepala sekolah saya sama wakasek saya gak yang bagian kurikulum? Iya boleh. Oh, bukan hanya boleh Pak. Sebenarnya bahkan idealnya wajib diundang kepala sekolah, wakil kepala sekolah kurikulum, bagian IT-nya, ya. Karena tujuannya adalah supaya nanti kita bisa kolaborasi bareng-bareng, bisa peduli sama siswa kita, bisa memantau perkembangan, terus minta misalnya kalau ada pertanyaan kita bisa konsultasi. Ingat tadi seperti yang saya bilang Bapak Ibu, siswa itu berasa loh diperhatikan. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau kita cuma satu orang, ya udah kadang-kadang kita miss kan. Nah, kita butuh bantuan teman-teman kita supaya bisa sama-sama kolaborasi. Ya, seperti itu. Pastikan. Iya Pak. Yang kepala sekolah sama wakil kepala sekolah kita undangnya lewat mana ya? Di situ kan cuma ada guru sama siswa Pak. Nah, nggak apa-apa Pak, kita undangnya sebagai guru aja supaya nanti kepala sekolahnya juga bisa
merasakan yang namanya jadi guru seperti apa, bener nggak Pak? Jadi Bapak iya, Ibu betul, betul. betul, Wakasek biar tahu rasanya jadi guru itu gimana sih, ya bahwa memang kan pasti banyak juga, karena memang seperti ada kata pepatah mengatakan Pak, untuk membesarkan anak-anak itu butuh nggak cuma 1 orang guru, tapi butuh apa ya, komunitasnya sekolah itu sama-sama mau bareng-bareng bergandengan tangan. Jadi kita undang aja kepala sekolah sebagai Oh, guru di sini, dan Wakaseknya betul. juga. Jadi biar merasakan juga bagaimana sih kelasnya seperti apa, ya jadi itu yang penting banget Bapak Ibu guru, ya. Nah, ini udah pada masuk belum kelas saya nih anak-anak? Udah mau mulai loh kelasnya saya nih, udah 357 siswa, ada yang belum masuk nih, ya. Nah, ini saya udah kebaca Pak Gusman, ada anak-anak yang pakai akun belajar.id, ada yang mereka itu masih pakai akun pribadi. Nah, tadi saya udah bilang Pak Gusman ya, ada Tahunya nih. dari mana, Pak? Bisa lihat nggak nih Pak? Bapak Ibu coba amati, apa perbedaan iya. anak-anak belajar.id sama anak-anak akun pribadi? Apa nih Bapak Ibu? Apa Pak Gusman kira-kira? Nggak bisa diundang walinya ya? Iya. Jadi kalau Bapak Ibu pakai akun pribadi, Aduh. Bapak Ibu nggak bisa diundang orang tuanya. Jadi nggak bisa terima laporan nih. Wah. Nggak seru ya. Nah, makanya Sayang nanti banget loh Bapak Ibu. sayang banget nih. Harus akun pribadi, nanti pakai akun belajar ya, supaya orang tuanya bisa dapat undangan. Nih kalau saya misalnya nih, ada Pak Bre, saya mau undang, saya mau undang orang tuanya, biar tahu orang tuanya, Pak Bre ini ngapain sih dari kemarin. Nah, saya tinggal masukin aja emailnya orang tuanya, misalnya email saya ya, terus saya undang. Dan email ini bisa bebas Pak, bisa email Yahoo, bisa email apapun, bebas. Jadi nggak harus pakai email Google atau apapun, jadi bisa kita undang. Ya, supaya orang tua tuh dapat langsung cepet. Nah nih, yang keren nih Pak, tuh lihat tuh ya, kalau saya ngundang, langsung Pak, dia bilang ini, wali atau orang tua akan menerima ringkasan tugas siswa dan pengumuman kelas. Ya ampun, yang selama ini saya harus pakai WA, saya harus teleponin orang tua. Sekarang orang tua bisa langsung dapat Pak, dalam hitungan detik. Kira-kira hemat berapa tahun Pak, kalau kayak gini Pak? Waduh, Menerima, ini bisa 30 tahun Pak. Ya ampun 30 tahun ya Pak, wah luar biasa sekali. Dan itu semua dikerjain Google. Iya. Iya Pak, gimana? Ini semua dikerjain Google, terus gimana Pak? Sorry, tadi terpotong sama saya. Iya, jadi memang semuanya itu bisa pakai, bisa langsung digunakan. Ya, langsung bisa digunakan. Dan langsung anak-anaknya itu bisa langsung dapat ringkasannya. Dan Bapak Ibu nggak usah khawatir, nggak perlu pakai satu-satu, Bapak Ibu bisa pakai namanya, nanti kalau udah sekali diundang, semua kelas udah otomatis keundang. Ya, seperti itu. Nah, tunggu seberapa saat ya, kalau memang saat ini belum bisa pakai belajar.id, nggak apa-apa, ditunggu aja, pasti nantinya akan di-improve, karena memang baru launching. Ya, ditunggu aja. Betul. Mungkin saya mau nambahin satu hal, Pak Steven. Fitur tambahin kepala sekolah, Wakasek, kurikulum, guru, sama wali murid, ini benar-benar mencerminkan kalau misalnya kesuksesan belajar seorang murid itu tidak hanya bergantung pada satu guru, tapi usaha kolektif antara guru, sekolah, dan wali murid. Betul ya Pak Steven ya? Kolaborasi Pak. Wah, ini yang penting kolaborasi. Yang penting itu kolaborasinya. Jadi kita mau mendidik anak bareng-bareng. Dan ini anak-anak berasa. Nah, ini saya udah ada 379 siswa, ya ampun Pak, bayangkan. Dan sudah penuh semua. Ya. Nah, kita mau turun sampai 1000 Pak? Nggak apa-apa, nanti pasti akan sampai 1000 sendiri. Minggu depan juga udah sampai 1000 pasti. Ya. Nah, diklik, kita akan balik lagi ke forum. Saya mau lihat yang guru-guru. Nah, lihat nih Bapak Ibu. Ini guru-gurunya udah luar biasa sekali Pak. Udah banyak yang kenalan-kenalan. Nah, ini yang saya bilang tadi nih. Kita bisa kenalan, kita bisa ngobrol, ya, udah bisa langsung asik ya. Dan kita bisa menyapa anak-anak murid, ya. Waduh. Ini tampilannya sosial media ya Pak ya? Iya. Tapi ini enaknya lebih aman Pak. Kalau sosial media Bapak tahu sendiri ya. Banyak iklan, banyak apa, ini ada. Ini tuh udah tahu siapa yang ditunggu di sana. Iya, betul sekali. Jadi udah sangat-sangat aman. Pokoknya udah enak banget deh. Ya, thank you nih Bapak Ibu, terima kasih yang sudah menyapa di sini. Nanti terus memperkenalkan diri ya. Saya juga pengen kenalan sama Bapak Ibu nih yang keren-keren. Ya, tuh ada yang masih ngundang kelasnya.
Mhm. Ada komentar dari Bu Deni gini, "Sumpah Iya. ini keren banget, meringankan beban guru." Iya. Emang nih meringankan beban guru ya ampun. Nah, yang kedua nih Pak, nih ini belum seberapa Pak, ada yang lebih keren lagi nih Pak, ada yang lebih wow Mhm, banget nih ya. Jadi selain kita bisa mhm, ngundang anak murid, kita bisa berdiskusi, tadi Pak, kita bisa kasih mhm. tugas Pak. Aduh ini sepertinya luar biasa Wow, sekali. Kita bisa kasih tugas buat ini yang paling anak-anak. penting dari kelas, Nah, ini nih ini yang paling paling penting. penting. Iya, kita bisa kasih tugas kelas buat anak-anak supaya meskipun dari mana aja Bapak Ibu bisa tetap belajar. Nah, sekarang saya mau kasih tugas ke Betul, Bapak Ibu. Tapi sebelum kasih tugas, Pak, di sini ada menu buat. Nah, buat. kira-kira Pak Gusman, Wah, banyak saya mau banget tanya. ini. Ya, kita nih Mhm, udah bagus dari Google. Dia cuma tidak hanya buat tugas, tapi Google sudah menyusunnya seperti kayak kurikulum, Pak. Jadi kayak kurikulum yang mhm, Bapak Ibu bisa susun. Kira-kira nih Pak Gusman dan Bapak Ibu guru ya semua yang lagi nonton, saya mau tanya, kalau Bapak Ibu klik tugas buat ini, sebelum kasih tugas, apa yang harus mhm, dibikin dulu kira-kira? Apakah harus langsung kasih tugas? Apa kasih pertanyaan? Apa kasih materi? Apa Pak, menurut Bapak yang harusnya dilakukan guru pertama kali? Buat apa nih? mhm. Ada yang bisa tebak Bapak Ibu guru? Boleh tulis di Pertama chat. kali ya, Buat apa ya kira-kira? yang Membuat apa paling nih? pertama kali Mhm. yang paling Yang paling pertama kali adalah membuat perkenalan, bercanda-bercanda. Maksudnya perkenalan. Oh, membuat topik duluan, Pak. betul. Sebelum kasih tugas, jangan langsung kasih tugas. Ingat, anak-anak tuh berasa loh apa yang Bapak Ibu lakukan tadi. Mhm, Jadi kita harus kasih topik dulu yang dia ngerti buat apa sih, apa tujuan pembelajarannya. Nah, topik ini bisa mhm, macam-macam. Bisa misalnya kayak kata kunci dari KD, kompetensi dasar atau kompetensi inti, ya. mhm, Ya, jadi Bapak Ibu bisa tulis dulu nih topiknya. Misalnya kita mau bilang kalau hari ini saya mau bahas tentang misalnya perkenalan misalnya atau misalnya tentang kuliner Nusantara misalnya Pak Gusman ya. Kuliner Nusantara. mhm, Kuliner topik saya hari ini kuliner dan wisata Nusantara. Ini karena Bapak Ibu dari berbagai macam penjuru dunia Indonesia ya. Nah, mhm. kasih dulu topiknya. Jadi anak-anak tuh ngerti, oh saya akan belajar kuliner dan wisata Nusantara. Jadi jangan kasih tugas langsung Pak Gusman. Kasih dulu topiknya apa. Betul. Nah, Kalau nggak bisa ya. kaget ya. Iya, kalau nggak bisa, aduh, udah bentar-bentar tugas, stres. Jadi kasih tahu dulu apa tujuan pembelajarannya, apa topik yang mau dipelajari. Yang kedua, Pak Gusman, baru kalau udah Mhm, kita bisa juga habis bikin topik apalagi nih Pak? Saya mau tanya nih. Kalau udah bikin topik apa idealnya? mhm. Google Classroom yang baik dan benar. Kira-kira apa? Kalau saya sih bisa Mhm. kasih materi dulu atau kita bisa kasih pertanyaan yang singkat-singkat dulu. Jadi kita mau tahu nih murid kita pengetahuannya sejauh apa sih tentang topik kita itu. Kita kasih tahu dulu topik apa materinya dulu boleh gitu ya atau kayak bikin LPP ya Pak. Mhm, Ya ampun. Jadi anak-anak tuh jangan langsung mhm, ngasih jedang, tugas, bikin kerjaan LKS 1000 halaman. Wah, jangan ya. Langsung aja kita mhm, kasih materi dulu. Anak-anak bisa tahu apa sih kuliner Nusantara, ya, materinya tuh apa. Nah, ini yang serunya kita bisa kasih judulnya dulu nih, kuliner Nusantara misalnya. Ya, kita kasih kuliner Nusantara, Bapak Ibu bisa klik dulu. Nah, habis itu kita bisa tambahkan, ini Pak yang seru Pak di Google Pak. mhm. Materinya itu Pak, kita bisa Wow, ambil dari mana aja loh Pak, ya ampun. Dari Google Drive, wah, ada apa aja Pak? heeh. Ada dari link, Ada jadi link, kalau ada kayak file, berita-berita, file, ada apa lagi? heeh, Dan ada YouTube, YouTube Pak, Pak. ya Wah, ampun, udah terintegrasi semuanya ya. Dalam satu mhm. tombol tambahkan udah langsung semuanya 4 4 fitur, nggak pakai Wah, ribet, nggak pakai lama. gampang banget ya, Gampang gampang banget banget ya. ini. Aduh, ini rugi banget nih kalau sampai nggak dipakai nih. Jadi bisa Mhm, hemat berapa tahun nih Pak ya untuk mengerjakan ini aja. Jadi mudah sekali nih. Nah, karena kita ngomongin kuliner, guru-guru tinggal cari aja di YouTube ya, nggak usah buka-buka tab yang lain, langsung aja di Google Classroom-nya. Wah, udah langsung terintegrasi sama YouTube-nya. Nah, oh, coba kita mau cari ya sesuai dengan topik kita, kuliner Nusantara, Pak. Ada nggak ya videonya? Kita search di Google, di YouTube. Nah, tuh mhm. udah ada nih, Pak, ragam kuliner Nusantara. Ya ampun, tinggal kita klik, Pak. Wah, Coba bayangin, kita tinggal klik coba aja dong, atau Pak. kita mau play dulu? Boleh, kita bisa klik dulu. Kita klik dulu ya langsung, Heeh,
tinggal tambahkan, ya ampun Iya. Pak langsung masuk Pak 20 menit. Ya ampun kita Oh, bisa hemat berapa lama. Udah anak-anak nonton dulu ya 20 menit gitu ya. Nah, jadi mhm udah langsung masuk videonya. Kita bisa tambahkan mhm. PDF. Cepet banget nggak Pak? Ya ampun hitungan detik langsung dapet, masuk, Gampang selesai. banget ya, Nah, jangan lupa kita masukin Mas Steven. topiknya apa Pak? Saya suka Apa banget Pak? sama yang, sama dengan saya suka banget sama cara mencari video tadi. Mhm. Walaupun saya biasa ke YouTube, tapi kalau misalnya saya ke YouTube langsung buat cari materi pembelajaran, aduh itu bisa berujung di film Korea, Pak. Iya Pak, kalau Tapi di kalau sini di nggak sini pakai iklan, langsung. langsung fokus. Oh, Nah, saya kan ada wisata Nusantara ya juga ada nih. Nah, cepet banget nggak ada iklan-iklan yang ribet, semuanya udah langsung yang masuk tambah. berseliweran. Iya, iya betul sekali. Ini saya kasih ya materinya Bapak Ibu, siap-siap loh, nanti dapat materi dari saya. Topiknya tadi apa? Kuliner dan wisata Nusantara. Anak-anak nonton dulu ya 27 menit, misalnya ceritanya. Terus saya Mhm bisa, ini kerennya lagi Pak, nih yang paling keren lagi Pak. Saya mhm saya mhm itu Pak, kalau di sebelum posting, mhm. saya itu bisa jadwalin dulu loh Pak. Jadi saya mau kasih, aduh, gimana Wah, ya, planning buat minggu depan, tahun depan ceritanya 2021 nih ya, saya mau mhm. jadwalin itu saya bisa Pak. Jadi saya jadwalin, dia nanti akan muncul di tahun 2021, ya. Jadi udah persiapan ngajar. Ya ampun, gurunya rajin banget ya. Wis, Belum rapotnya aduh udah rajin ada banget nih persiapan gurunya. untuk tahun ajaran baru Mhm dong. Semester baru yang akan muncul tanggal 4 Januari. Iya. Jadi nanti akan otomatis muncul mhm. Pak buat anak-anak. Kita bisa jadwalkan jam berapapun, mau jam 8 boleh, jam berapa otomatis, nggak pakai ribet, ya. Oh, Dan keren banget. enak banget. Jadi caranya gini Bapak Ibu ya, sebelum diposting, Oh, diklik tanda ini, baru boleh pilih jadwalkan, ya, atau simpan draft dan segala macamnya, ya. Atau bahkan Pak Gusman, yang lebih keren lagi Pak, kita bisa juga, posting untuk siswa tertentu Pak. Misalnya Pak, ada mmm, materi yang saya rasa sepertinya nih ya, Pak Ahmad ini harus, mengulang materi kuliner dan Nusantara, ya. Nanti mhm. kita bisa pilih Pak, langsung. Jadi untuk 1 anak doang materinya, bisa. Jadi anak-anak tuh Oh, berasa personal Pak, jadi berasa, mhm. personal sekali, ya. Jadi bener-bener Bahkan berasa dibimbing ya, Kak, ya? bimbing untuk remedial, untuk apa bisa. Tapi kita sekarang semua Mhm siswa dulu ya, supaya semuanya juga dapat materinya, mhm ya. Dan yang lebih keren lagi Pak, kita bisa posting mhm untuk semua kelas, ya ampun. Coba bayangin Pak, saya ngajar misalnya, nih Bapak Ibu boleh curhat di chat, berapa paralel yang Bapak Ibu ajar dalam mhm. setahun? Ada 6, 10, saya bisa posting satu materi untuk 6 kelas. Ya ampun Pak Gusman, Waduh, 6 ya ampun, Kak. kelas S sekali aja. saya itu saya itu dulu ngulang 6 kali, Pak. Ya Ternyata bisa ampun. caranya begitu toh. Ya ampun. Iya. Jadi bisa 6 kelas langsung Pak, nggak pakai ribet, nggak pakai Mhm lama. Ya Bapak Ibu, ini hemat berapa tahun ya, kalau WA kan kita harus, ya ampun buka satu-satu mhm. grupnya. Kalau ini udah sekali posting 10 kelas, 20 kelas, langsung dapet. Asik banget ya nih Bapak Ibu. Ya, jadi memudahkan sekali. Tuh ada yang curhat 18 kelas, udah langsung, semua bisa langsung dapet. Ya, asik banget kan nih Pak Gusman. Tapi sekarang kita satu dulu ya, nanti bingung kelas-kelas yang lainnya ya. Aduh, luar biasa sekali nih Bapak Ibu. Kita posting. Nah, siap-siap Bapak Iya, Ibu, coba posting. dicek. Ada nggak tugasnya kuliner dan wisata Nusantaranya udah muncul belum nih di classroom-nya? Di handphone bisa Mhm. diakses, anak-anak bisa belajar, diklik langsung kebuka YouTube-nya. Nah, asik banget nggak nih Pak Gusman? Pas Steven, Hmm, ini asik banget, Pak. Tapi hmm. tampilan di muridnya itu kayak gimana ya kira-kira ya? Kelihatan nggak? Nah, sama aja sih Pak, kalau di murid akan munculnya seperti ini juga. Mhm Jadi nggak akan beda jauh, mhm. ada tampilannya kuliner dan wisata Nusantara, ada videonya lengkap Mhm. Pak. Jadi tampilan muridnya Oh. akan sama, mereka seperti ini, lihat materi, nanti mereka akan lihat seperti ini. Tinggal mereka klik, langsung deh Mhm. di-play videonya. Tuh, udah ada tuh Pak, Mmm, tuh, udah bisa menarik. komentar tuh. Coba Oh, Bapak sudah. Ibu komen di sini nih, yang udah bisa lihat tuh. Lihat ya Pak, personal sama anak murid, jadi anak murid tuh bisa diskusi. Mhm Dan bisa juga kasih tahu. Tadi yang saya bilang Pak, kita bisa pantau, anak-anak udah terima belum mhm. tugas saya?
Coba ditulis di sini Bapak Ibu yang udah terima, dikomenin. Saya mau dengar suara-suaranya Bapak Ibu, mana nih? Ya, jadi kita bisa berinteraksi dengan siswa. Ya, saling berinteraksi. Wah, Kayaknya ada 400 ternyata nih. tugasnya masuk ke forum juga ya Pak ya? Dan iya, betul. Langsung diupdate di forum, mana nih forumnya? Tuh. Langsung ada update-nya, Pak. Pak, bisa Dan ditaruh juga paling atas nggak? Nah, bisa nggak di paling atas nih kita klik di sini. Nah, kita juga bisa pin, ya ampun, kayak WhatsApp grup aja ya, tapi jauh lebih keren. Jadi kita bisa klik 3 titik ini. 3 titik Bapak Ibu, ini kan tugas saya nih Bapak Ibu. Kan tenggelam dengan diskusi nanti. Nah, kita bisa kasih tahu nih. Diklik 3 titik, diklik pindah ke atas. Nah, ya ampun Pak Gusman, belum. Tunggu, tampilkan. Nah, tuh. Gak tenggelam lagi. Iya, langsung di komentarnya 73 orang. Ya ampun, terima kasih Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Udah siap ya mengikuti kelas ya. Aduh, tuh lihat ya. Langsung 73 komentar dan saya taruh paling atas. Ya. Iya, keren banget. Dan Bapak Ibu bisa langsung pakai. Dan orang tua bisa langsung gampang banget update-nya. Siapa yang jangan-jangan baru tahu nih Pak Gusman, bisa di-pin atau baru tahu bahwa ini bisa interaktif seperti ini nih. Waduh, ya. Asik banget kan nih Bapak Ibu guru. Asik banget ya. Ini luar biasa asiknya. Iya. Nah, Pak Gusman, kan kita udah ngasih materi nih Pak Gusman. Sekarang bagian terpenting nih Pak. Gimana cara tahu anak-anak untuk udah nonton atau belum? Berarti kita harus ngapain nih Pak? Harus kasih tugas, betul nggak? Harus kasih tugas tuh Pak. Kita harus biar mereka ada latihannya ya. Betul, kita harus kasih tugas buat anak-anak supaya anak-anak bisa mengerjakan latihan soal. Siap-siap ya, ini ada tugas beneran loh Bapak Ibu, harus kerjain loh ya. Jadi saya klik buat Bapak Ibu ya, kita klik tugas. Sekarang kita bikin tugas ya karena udah dapat materinya ya. Nah, tugasnya apa? Tugas Bapak Ibu, saya mau ketikin di sini, kita kasih dulu judulnya. Bapak Ibu harus tuliskan kuliner dan wisata Nusantara favoritnya Bapak Ibu. Tentunya sesuai dengan daerah masing-masing ya. Kita pengen tahu nih, Bapak Ibu mengerti nggak sih tentang kuliner dan wisata Nusantara? Nah, sebagai guru yang baik Pak, kita harus menambahkan. Ya, jadi bagaimana saya tahu anak-anak bisa ngerjain? Nah, ini yang serunya Pak di Google Classroom. Kita bisa pantau dengan cara di sini saya sudah siapkan, klik tambahkan Bapak Ibu. Saya ambil file dari Google Drive Bapak Ibu. Ya, file dari Google Drive. Google Drive-nya, ampun ini seru banget ya. Di Google Drive. Jadi gampang banget Pak, udah unlimited, semuanya udah langsung terintegrasi. Nah, kebetulan Pak Gusman, saya udah siapin kerja kelompok buat teman-teman yang hari ini hadir. Iya, ya kerja kelompok nih Bapak Ibu. Jadi saya udah siapin slide kuliner Nusantara. Satu, ini tadi ada 400-an ya. Udah saya siapin 6 aja ya. 6 kelompok. Nah, saya sisipkan langsung ya Bapak Ibu ya. Siap-siap nih Bapak Ibu loh. Habis ini ngerjain tugas loh. Anak-anak, saya mau bagi dalam kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, siap ya anak-anak. Nah, tuh. Nah, langsung saya udah siapin 6 kelompok. Ya, keren-keren ya. Tugas kalian adalah anak-anak. Iya, gampang banget tuh. Langsung tuh 6 slide bersamaan. Anak-anak harus bikin kuliner dan wisata daerah. Ya. Nah, ini penting banget nih. Ini menurut saya bagus banget. Ya. Nah, udah jadi 6. Terus yang keren lagi, Pak, ini kan aksesnya apa, Pak? Bapak lihat nih. Siswa dapat melihat file, betul nggak, Pak? Nah, betul. Kita harus ubah. Berarti cuma lihat dong. Iya, nanti cuma jadi penonton. Jangan. Kita mau interaktif. Anak-anak kita libatkan supaya mereka merasakan yang namanya kelas interaktif. Jadi caranya apa? Kita harus ubah akses filenya karena saya pakai Google Slide. Jadi kita bisa interaktif, Pak. Ya. Kita ganti dari siswa melihat, Pak. Siswa bisa edit. Siswa bisa edit semua. Jadi siswa bisa terlibat, Pak, di dalam pembelajaran ini. Sehingga siswa merasa, ya ampun, saya terlibat ya dalam pembelajaran ya. Seperti itu. Nah, nanti tugas bedanya sih sama yang salinan. Nah, ini seru banget nih. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memilih ini, Bapak Ibu bisa memilih siswa cuma bisa melihat. Kalau melihat itu berarti kayak catatan-catatan aja ya. Tapi kalau mengedit ini, anak-anak nanti bisa join edit bareng-bareng dalam satu slide, kolaborasi.
ya, benar-benar mereka bisa kolaborasi, mengedit dalam satu slide. Tapi kalau buat salinan ini lebih keren lagi, Pak Gusman. Anak-anak akan mendapat satu slide satu orang. Jadi kalau saya pilih ini, setiap orang akan dapat satu salinan Google Slide isinya kuliner. Jadi nanti anak-anak bisa ngerjainnya individu, Pak. Wah, nanti anak-anak bisa dapat fotokopiannya digital. Kayak saya fotokopi, Pak, LKS. Cuma kalau ini digital, Pak. Langsung di Google, masuk di dalam Google Drive-nya. Enak banget ya. Green banget buat salinan untuk setiap siswa. Tapi kalau hari ini saya pengen supaya anak-anak bisa kolaborasi. Jadi saya pengennya siswa dapat mengedit. Nah, kan kerja kelompok, Pak. Tugas ini kerja kelompok. Kan kita mau membangun karakter gotong royong nih, Pak, di kalangan siswa. Jadi bisa kolaborasi. Ya. Nah, terus jangan lupa Pak Gusman, kalau kasih tugas, kita harus kasih apa? Tenggat waktu. Deadline. Ya, deadline. Kita harus kasih deadline-nya dulu ya. Tanggal berapa ya? Saya kasih deadline sampai tanggal 17. Pas ininya selesai jam 18.00. Bapak Ibu harus kerjain ya. Kalau yang nonton ulang boleh kerjain kok. Terus topiknya tadi kuliner Nusantara. Ya, jadi kuliner seperti itu. Nusantara. Aduh, lengkap banget ya. Udah siap nih dengan tugas-tugasnya. Kita siap kan nih Pak meluncurkan tugasnya nih Pak? Siap. Nah, dan ini juga kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini sama, kita bisa jadwalkan lagi, kita bisa simpan. Mau buat tahun 2021? Siap. Mau buat sekarang? Siap. Nah, jadi kita langsung siap semuanya. Kita klik tugasan aja ya langsung ya. Nah, siap-siap ya Bapak Ibu. Tugas Bapak Ibu adalah di sini dicari buka file kuliner wisata Nusantara favorit, pilih slide kelompok Bapak Ibu, langsung dipilih dan dibuka. Ya, mana yang menjadi Bapak Ibu mau kelompok berapa? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Pilih aja. Ya, dibuka slide-nya. Kita coba bebas buka ya Pak Gusman. Bebas, boleh pilih mana aja. Nah, kita buka ya. Tunggu Bapak Ibu didengarin dulu instruksinya. Jadi tugas Bapak Ibu di sini adalah kayak saya nih Bapak Ibu. Sebentar ya, saya stop share dulu ya. Bapak Ibu harus perhatikan instruksinya untuk pengerjaannya. Setiap Bapak Ibu akan dapat satu slide. Setiap Bapak Ibu akan dapat satu slide. Ya, siap-siap nih Bapak Ibu. Lihat dulu instruksinya, jangan dikerjain dulu. Lihat dulu ya. Nah, ini saya mau lihat nih Bapak Ibu. Nah, siap Bapak Ibu? Kuliner Nusantara. Nah, Bapak Ibu tulis, udah langsung ngerjain Pak. Hebat banget. Di sini saya udah siapin template kosong. Waduh, tulis nama Bapak Ibu, terus asal daerah Bapak Ibu dari mana, terus masukin makanannya dari mana aja, dan objek wisatanya dari mana aja, masukin. Nah, Bapak Ibu lihat dulu, stop, jangan ngerjain dulu, semangat. Ini pada heboh semua nih. Lihat cara saya dulu, lihat cara saya. Tunggu ya, lihat cara saya. Siap-siap ya Bapak Ibu, ini bakal keren banget. Fokus, jangan ngerjain dulu, lihat ya. Nah, caranya Bapak Ibu begini. Bapak Ibu ketik dulu nama Bapak Ibu, perhatikan baik-baik, jangan ketik dulu ya. Asal daerahnya kalau saya kan Jakarta ya, misalnya Jakarta. Nah, Bapak Ibu kan mau cari gambar Pak Gusman. Biasanya kan kalau cari gambar ribet ya, kita harus ke Google dulu lah, download dulu lah. Iya. Di Google ini udah siapin yang paling gratis. Iya, itu ribet banget. Bapak Ibu lihat ya. Folder cara saya udah penuh, Pak. Iya. Lihat cara saya nih Bapak Ibu. Siap-siap ya. Kita klik pelajari. Di paling bawah ini ada kata pelajari. Ini triknya nih. Bapak Ibu catat nih. Ini bakal wow banget ya. Kita klik yang paling bawahnya ada tombol bintang, Pak. Lihat nggak Pak? Ada bintang kecil. Kayak pelajari gitu, Pak. Yang warna kuning. Pelajari. Kita klik pelajari. Nah, di sini ada kolom search, Pak. Kita bisa lakukan pencarian. Jadi kita mau mencari apa? Misalnya, kalau saya kan sukanya gado-gado kalau Jakarta ya. Gado-gado. Nah, kira-kira ada nggak ya gado-gado di sini? Wah, langsung Pak. Ya ampun, Pak. Ada apa di situ, Pak Gusman? Langsung ada Google Search-nya, Pak Gusman. Ya ampun, udah langsung ada pencarian Google-nya. Ya ampun, Pak. Oh my God. Langsung. Berarti kita nggak usah buka tab baru ya, Pak ya? Iya, betul banget. Udah langsung pencarian. Jadi anak-anak bisa riset duluan, Pak. Keren banget. Nih Bapak Ibu tulis di chat kalau keren banget. Langsung bisa dicari di sini. Dan ini masih belum ada apa-apa. Tapi ini kita masih kan gambar, Pak kita ya. masih harus download ya, Pak? Nggak harus download. Ini kita lihat ya. Kita memasukin ini kan pencarian webnya ya, Pak ya. Ada yang lebih seru lagi, Pak. Bapak Ibu siap ya. Jangan berkedip nih. Ini nggak boleh berkedip nih. Diklik gambar. Ya ampun, Pak Gusman. Coba lihat ini. Gambarnya udah ada. Iya, gambarnya.
Wow, udah ada. Wow, udah langsung Wow. ada di sini. Ya ampun, tuh 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 Heeh. lihat. Ya ampun, pilihannya udah banyak banget, bikin saya Hmm. lapar, udah mau jam makan malam nih ya. Langsung keren Iya. banget nggak nih? Ya kita drag aja atau tinggal klik plus, masuk plus aja, ya. Langsung masuk Pak Gusman gambarnya ke dalam slide-nya. Otomatis, ya ampun Pak Gusman, coba lihat nih di layar saya, Wah, Pak. Ya ya ampun Pak Steven, ini kalau ampun. saya tahu ini kayak gini, Ini hemat saya berapa udah hemat tahun, waktu Bapak? Mhm. saya pasti masih muda. Ih, ya ampun. Bapak Ibu kira-kira hemat berapa tahun? Boleh tulis di chat Bapak Ibu. Selama ini nyari gambar, ya ampun kita harus loading-loading. Ampun deh, sekarang ini kita langsung bisa cari di Google-nya, slide-nya langsung dengan mudah. Terus Pak Gusman, saya juga bisa cari objek yang kedua Mhm. ya. Tadi ada objek wisatanya, harus ada tugas yang kedua. Monas, Monas, Monas. Ya ampun, Monas kita cari lagi, gampang banget kita cari. Terus, ya ampun Pak Gusman, hitungan detik langsung dapat gambarnya. Terus kita langsung masukin gambarnya, Wah, tinggal enak di-drag banget ya. aja. Ampun, coba tobat ya, ya ampun Bapak Ibu. Wah, Ini tobat luar tobat biasa tobat tobat. sekali. Hemat berapa tahun Pak ya? Steven Aduh. Mhm. Pak Steven Pak Steven, Iya iya. Mhm coba mhm. dong klik bagian pelajari lagi. Itu kan Nah, ada tulisan pelajari. iya Coba iya. diklik Nah, lagi Pak pelajarinya. iya iya. Nah, ini Pak bagus sekali pertanyaan Pak Gusman nih ya. Ini kan gambar saya berantakan ya Pak. Aduh, saya harus repot lagi, ngurusin lagi, rapi-rapiin dulu ya Pak. Nah, kan kita harus ini. Heeh. Nah, Bapak Ibu bisa lihat layar saya lagi nih, Bapak Ibu nih keren banget nih ya. Lihat fokus, lihat. Saya tutup aja dulu nih, diklik pelajarinya nih Pak. Ya ampun Pak Gusman, apa yang terjadi Pak Gusman? Oh, langsung Ya ada ampun. desainnya ya? Ya ampun Pak Gusman. Wah, gila ini Pas gampang banget. pelajari, ulang lagi. Luar Replay, biasa nih. slow motion. Kita klik pelajari, klik. Ya ampun Pak Gusman. Langsung dibuatin apa Pak Wah, Gusman? Desainnya langsung mhm, dibuatin. Kita tinggal klik langsung aja. desainnya udah ada. Iya. Ya ampun Oh. Pak Gusman, coba lihat nih. Langsung jadi instagramable nggak nih Pak Gusman desainnya? Ya Gampang ampun, banget ya. gampang banget. Ya ampun, tadi gambar saya kayaknya berantakan. Hitungan detik, saya bisa Heeh, mendesain slide saya. Ya ampun. Oh, ya ampun, bisa yang pilih keren. lagi, Pak. Ya ampun, bisa pilih desain slide. Wow. Waduh, hemat berapa tahun, Pak Gusman? Hemat berapa Mhm. ribu tahun saya. Waduh, Pak, Aduh, selama ini kalau saya saya tahu kayak gini, Pak, selama ini iya, slide presentasi saya buat murid saya gak bakalan kaku-kaku, Pak, gak iya, bakalan cuman tulisan semua. didesainin sama Google, Pak. Ya ampun, coba bayangin, Pak Gusman. Ini saya bisa bertobat habis ini langsung. Jadi udah langsung bisa. Aduh, kayaknya udah selama ini saya, bertahun-tahun, Pak, ngerjain slide itu manual, berjam-jam, ya. Sekarang Berjam-jam. tinggal di Google, Tinggal coba bayangin tinggal berapa klik itu tadi, Pak? iya, tinggal kita pilih aja. 1, klik pelajari, 2, kita masukin apa yang mau dicari, 3, klik Mhm, 1 kali lagi pelajari, udah langsung jadi ya. Tinggal iya, 1, 2, 3 ya. betul Bikin kelas banget, juga Pak, 1, 2, 3. Bikin betul slide juga 1, sekali. 2, 3. Ya ampun, Wah, kok keren keren siapa di keren. sini berasa kenapa baru nonton webinar ini sekarang gitu ya, kenapa nggak dari dulu, Pak, pas pandemi? Boleh tulis di chat, karena ini bisa hemat berapa tahun ya, ya ampun, saya berasa banget loh, Pak Gusman. Ini tuh hematnya bisa jutaan tahun loh. Aduh, ya luar biasa sekali nih, saya refresh dulu ya Bapak Ibu sebentar. Luar biasa luar biasa. Aduh, ini keren banget nggak Pak Gusman? Saya juga sampai, Mhm, aduh, speechless ya, melihat fitur aduh, ini tuh. keren keren. Sekarang iya, udah nggak lagi kita menulis bertanya-tanya berlama-lama lagi, ya. Mhm, udah pakai Aduh, L. betul betul. Betul, udah nggak pakai lama, betul-betul tobat pisan tuh kata peserta ya. Jadi selama ini Bapak Ibu udah ya, mulai sekarang slide-nya harus bagus. Ini saya kasih tugas loh Bapak Ibu yang datang hari ini, bikin slide-nya harus bagus banget tuh, ya ampun sampai ada yang kreatif. Saya mau lihat makanan dari seluruh Pakai Indonesia, cermat. nanti saya cek nih, ya ngecek, slide-slide-nya Bapak Ibu. Ya saya mau ngelihat, nih udah banyak yang udah masukin, tapi jangan lupa pakai fitur desainnya nih Ibu Ika Sari, bagus banget ya, udah pakai langsung nih Pak fiturnya, Mhm, udah langsung dipakai fiturnya. Aduh, coba bayangin ya, keren-keren banget nih. Ayo Bapak Ibu dikerjakan tugasnya tuh. Ada yang langsung curhat bikin majalah dinding, Pak. Nih Pak Agus, ya ampun, mmm, Pak Agus cerita dia tentang
gado-gado makanan kesukaan dia, ya Mhm. ampun. Asik banget ya nih Pak Gusman, ya. Mhm. Dan ini cuma baru satu Bapak Ibu, dari berbagai macam yang wow banget ya, fitur-fiturnya Google ini, aduh ini keren-keren banget. Aduh, Mi Aceh, ada yang dari Aceh ternyata Ini luar nonton. biasa nih, Pak. Waduh. Aduh, luar biasa banget ya. Tuh jadi instagramable nih, dari Yogyakarta, ya ampun. Nah ini berasa ya anak-anak kita bisa pantau kerjaannya, kita bisa lihat, kita bisa perhatikan. Terus jangan lupa Pak Gusman, kita kan bisa kasih komen nih, ada bubur pedas dari Kalimantan Barat ya. Kita bisa klik di sininya, kita bisa kasih komen. Coba Bapak Ibu belajar kasih komen, diklik kanan di gambarnya, diklik kanan ada pilihan komentar. Nah, ini ada komentar. Coba Oh. kalian kasih komen Bapak Ibu. Wah, enak banget gitu misalnya. Enak banget tuh, ya ampun. Iya, nah ini penting sekali ya Pak memberi komentar. Kira-kira apa Pak pentingnya kita memberikan komentar buat tugas-tugasnya anak murid ini Pak? Kira-kira Bapak bisa kasih ini nggak? Kenapa sih Yang kita perlu pertama memberikan itu komentar? Yang pertama itu kita bisa memuji hasil karyanya mereka, jadi kita Betul. bisa, memberitahu kalau ke murid kita itu kalau kita menghargai proses dari apa yang mereka buat itu. Jadi kita nggak cuma menilai hasil akhirnya saja. Yang kedua, kita bisa kasih saran atau masukan agar hasil kerjaannya itu lebih baik lagi, Bapak Ibu. Kira-kira itu kalau dari saya. Coba ya abis ini Bapak Ibu langsung kasih komentar, supaya Bapak Ibu bisa langsung, belajar tuh ya ampun udah tahu gejrot aja nih ya. Aduh udah sore-sore bikin lapar nih ya, saya jadi udah deh kayaknya nih udah Pak Iqbal bisa kasih komen, berinteraksi, ini yang kita mau ya, kita dambakan dari zaman dulu ya. Aduh langsung semuanya mudah sekali digunakan. Ya silakan Bapak Ibu ya, saya kasih tugas. Siap Pak, ya Pak? Kita kasih tugas, kita tantang Bapak Ibu, kalau cuma gambar kayaknya nggak oke ya. Masukin video. Nah, abis ini kita tugasnya masukin video. Kalau dulu Pak, masukin video itu kan, aduh Pak, kita harus buka YouTube dulu, bener nggak Pak? Buka YouTube. Betul. Kita habis buka YouTube apalagi Pak? Di-download. Saya download. Habis di-download. Iya, ya ampun. Di-upload, bukan di-upload, dipasangin ke slide-nya. Habis itu ketika kita pindah ke komputer lain, betul. File videonya nggak kebawa, Pak. Betul sekali. Jadi videonya nggak bisa loading. Nah, karena itu Pak kalau di Google, kita semuanya udah langsung Pak, diklik sisipkan, ya ampun. Kita lihat ya, Bapak Ibu pegangan nih, harus siap fokus, jangan berkedip lagi nih, nggak boleh berkedip. Diklik sisipkan, diklik video Bapak Ibu, video. Nah, ya ampun Pak, apa yang terjadi Pak? Udah Aduh, saya ngerti Pak. terintegrasi dengan YouTube Pak, ya ampun, coba bayangin. Saya mau cari gado-gado ya Pak ya, ya ampun, gimana? Iya, nggak usah buka YouTube lagi, kita tinggal buka, diklik aja resep gado-gado paling jos, langsung ya. Kita pilih, kita klik. Ya ampun, kita lihat Bapak Ibu, ya ampun, dalam hitungan menit videonya bisa langsung di-play, langsung bisa kita lihat videonya di sini Pak Gusman. Ya ampun Pak Gusman, kita bisa langsung play videonya, nggak pakai download, nggak pakai ribet lagi. Semuanya udah langsung masuk Pak Gusman ke dalam Google Slide-nya. Aduh, anak-anak jadi bisa berkreasi ya, bisa makin interaktif kelasnya, dan aduh pokoknya nih tobat banget nih, saya udah tobat banget. Udah slide-nya dibikinin, videonya bisa masuknya hitungan detik, hemat berapa tahun ya Pak ini saya ya, untuk ngerjain kelas aja ya, ampun deh, tobat banget ya. Dan ini luar biasa sekali. Tadi ada yang lebih keren lagi tadi saya lihat menunya tadi. Apa Pak Gusman? Sekilas. Apa Pak Pas Gusman? Bapak tadi pilih videonya tadi, itu ada waktu mulai sama waktu berhentinya. Oh, ya ampun. Saya lupa, ini penting banget. Tahu nggak Pak Gusman? Kalau kita itu bisa motong videonya di dalam Google Slide-nya. Ya ampun, selama ini kalau kita video kan kita harus pakai Movie Maker lah, pakai ini kan ada ya bagian-bagian tertentu, kita kayaknya buat anak-anak 3 menit aja lah biar nggak ribet gitu ya. Kita pengen anak-anak lihat bagian terpenting. Ya ampun, di Google Slide ini Pak, kita bisa potong dimulainya menit berapa. Kita mau mulainya ke menit
ke-1 ya, kita mulai menit ke-1. Ya ampun, Iya. tuh langsung dia potong-potong tuh, Pak, di-play langsung kepotong. Terus kita mau Oh. berakhirnya di menit ke-2. Ya ampun, Pak Gusman, coba lihat ya. Kita klik, Langsung presentasi. dipotong ya? Langsung dipotong, Pak Gusman. Ya, tuh dia langsung mulainya menit yang kita mau dan akan selesai di menit yang kita mau, Bapak Ibu. Nah, tuh, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Wah. memudahkan sekali ya. Aduh, Pak Gusman, bisa bertobat ya nih, Aduh, videonya saya udah jadi tambah langsung lapar. jadi. Aduh. Iya. Aduh, saya langsung deh Mas habis Steven. ini. Kenapa, Pak? Kenapa gak dari dulu ini ada akun belajar.id ini? Iya, Kenapa video, baru sekarang? gambar. Iya, betul banget ya Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Pokoknya langsung habis ini. Sepertinya Kemdikbud ini benar-benar mendengarkan doa-doa kita ya Pak ya. Iya, kayaknya bagi Yang di mana PJJ ini kita ngajar susah, akhirnya didengarkan. Betul Dan baru sekali. akhirnya dibukakan belajar Betul. ID-nya. Aduh. Betul. Coba udah dari dulu. Iya Pak. Nah sekarang kita masuk tahap terakhir Pak, karena waktu nih Pak, anak-anak nanti biar jadi PR aja buat guru-guru hari ini. Silahkan Bapak Ibu bisa lanjutkan. Dan oh ya Pak, jangan lupa kita bisa saling ngobrol di sini, kenalan. Di sini kalau Bapak Ibu klik yang ada merahnya, Bapak Ibu bisa sambil ngobrol. Halo, bisa kenalan. Ya ampun Pak Gusman, udah nggak perlu WA lagi, langsung bisa ngobrol di sini pada saat live ya tentunya. Kita bisa langsung ngobrol di sini secara langsung, ya. Dan mereka banyak yang bisa berinteraksi, bisa ngobrol. Ya kalau ada yang kurang jelas, tuh ada yang minta ulangi, Bapak Ibu nanti diulangi aja videonya karena kita sudah habis waktunya ya. Video ini bisa ditonton lagi supaya Bapak Ibu bisa nonton dan bisa ditonton kembali ya supaya bisa dipelajari lagi. Ya, tuh bisa langsung pada nyapa. Aduh, pokoknya jadi interaktif deh kelasnya. Nah, Pak Gusman, kita udah kasih tugas berhasil, gampang banget ya. Bisa memantau siswa ini lagi ngapain tuh. Saya lihat tadi ada Sonya Yusin, saya bisa mantau siswa lagi ngapain aja sekarang ini Pak Gusman. Oh, lagi pada ngerjain, nggak apa-apa, nanti besok saya cek lagi ya Bapak Ibu. Udah pada selesai belum? Ini bagus banget nih. Siapa yang buatnya? Waduh, keren banget ya. Nah, kita bisa berinteraksi, bisa memantau siswa ini ngerjain apa. Dan yang paling penting Pak, di akhir kita harus bisa kasih nilai Pak. Ya, kita harus apresiasi siswa itu Pak. Betul nggak Pak Gusman? Ya. Betul Jadi sekali, kita mau betul sekali. Nah, gimana cara menilai efektifnya Pak Gusman? Kita akan kasih unjuk ya buat guru-guru ini. Cara menilai efektifnya. Nah, nilainya berarti di mana? Di Google Classroom lagi Pak Gusman. Di Google Classroom ya. lagi. Di Google Classroom lagi tuh. Nah, cara nilai gimana? Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini udah ada anak-anak yang menyerahkan tugas. Ada berapa nih Pak Gusman menyerahkannya? Oh, ada 14. Ada 14 dari 500 Pak. Ya ampun. Dari 500. Dan kita bisa pantau. Jadi kalau udah diserahkan, berarti anak-anak itu sudah selesai. Gitu. Dan kita bisa tahu, gimana cara nyerahinnya? Nanti saya singkat aja ya, Bapak Ibu buka Google Classroom, diklik lihat tugas ini. Nanti ada pilihan kumpulkan, atau serahkan, atau submit. Atau turn in, atau mark as done. Macam-macam pilihannya. Jadi Bapak Ibu bisa serahkan. Ketika Bapak Ibu nanti buka di Google Classroom-nya, diklik lihat tugasnya, nanti Bapak Ibu bisa menyerahkan. Ini udah ada 14 orang nih Pak, yang luar biasa sekali menyerahkan tugas. Nah, saya klik dulu ya. Wow. Nah, ini rajin-rajin memang nih, belum deadline-nya udah selesai. Belum selesai juga diselesain aja sama mereka gitu ya. 18 orang udah selesai Bapak Ibu tuh, ya. Nah, yang paling penting Pak, kita di sini bisa langsung kasih penilaian Pak Gusman di sini tuh. Langsung kita kasih nilai. Ya. Kita kasih nilai aja ya. Jadi di sininya bisa kita kasih nilai. Kita lihat misalnya Pak Ahmad berapa. Ini udah ada nilainya per 100 gitu. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung kasih nilainya ya Pak. Mungkin saya mau luruskan satu hal Bapak Ibu. Karena ini tugas kelompok, jadi nanti Bapak Ibu bisa nilainya langsung di slide tersebut. Tapi kalau misalnya tugasnya dikopikan, dibuat salinan untuk tiap siswa, ketika Bapak Ibu klik nama anak tersebut, nanti di sebelah kanan yang kosong ini akan ada file anak tersebut. Jadi Bapak Ibu tinggal klik lagi dan Bapak Ibu bisa langsung koreksi dari sana. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Google Classroom nggak Pak? Karena punya saya ini agak nge-lag. Boleh. Dibuka Pak dari Bapak, kasih nilai Pak dari situ Pak. Coba bisa dikasih nilai nggak dari situ?
Coba saya masukin. Sebentar, Iya. ini saya Nah, masukin. jadi kita bisa langsung kasih nilai di sini Bapak Ibu dengan mudahnya. Sangat mudah sekali ini kayaknya gara-gara ya ampun udah ada banyak orang yang menyerahkan tugas ya. Kita tinggal masukkan dan Oke, jangan lupa ketika udah bisa nih Pak, saya udah bisa. udah Iya, bisa? Oke, saya baru mau share screen. udah bisa nih. Jadi kita bisa masukinnya Oke. di sini aja ya. Kalau udah jangan lupa Mhm. Pak harus dikembalikan supaya anak-anak itu bisa dapat nilainya. Betul. Diklik kembalikan, dia akan nanya, "Kamu mau yakin dikembalikan?" Diklik kembalikan. Iya. Jadi Bapak Ibu udah memantau bisa, kasih nilai gampang, apalagi sih jadi anak-anak langsung dapat nilainya ya. Bapak Ibu, nih ada nilai-nilainya, coba bayangin gampang banget nilai-nilainya ini. Dan cuma tinggal masukin nilai aja Bapak Ibu, tuh saya baikkan 90 semua tuh saya kasih, ya. Dan ini terakhir nih Pak, saya janji udah terakhir banget karena udah lewat waktunya, dengan cepat. Bapak Ibu bisa rekap nilainya di sini, di paling kanan atas, itu kita bisa lihat ada tombol setting. Oh. Nah, Mhm. kita bisa langsung salin nilai semua ke Google Spreadsheet Bapak Ibu. Ya, diklik paling kanan atas, Wah, keren banget. langsung kasih nilainya di Google Spreadsheet dan dalam beberapa saat nanti, tunggu ya, memang dia ada proses waktunya, dia akan merekap nilai Bapak Ibu langsung dalam bentuk Google Spreadsheet. Siap ya Bapak Ibu ya, saya akan contohkan langsung hasilnya kayak apa. Ini saya langsung bagikan, siap ya Bapak Ibu jangan kaget nih ya, harus fokus. Ya. Nah, langsung udah jadi apa Bapak Ibu kira-kira? Ya ampun Pak Gusman, udah langsung jadi buku nilainya Pak Gusman, tuh lihat tuh. 17 Desember. Oh iya. Udah ada namanya semua. Ya ampun tuh udah ada masuk nilainya yang tadi saya balikan. Enak banget ya. Ya ampun. Udah lengkap Berarti banget kalau nih. saya Aduh. pastikan berarti kalau saya punya lebih dari satu tugas, ini bakal memanjang ya ke kolom F dan sebagainya. Dan nilainya Iya, juga ya akan otomatis ya. ampun. Otomatis udah nggak perlu Wah, lagi udah bikin nilai manual. Hari gini ya, udah otomatis udah semuanya ada Pak Gusman. Hemat berapa tahun nih Bapak Ibu boleh tulis di chat? Ya ampun. Karena selama ini iya, karena selama ini pasti Bapak Ibu guru, ini ya, apa tuh menulis manual, sekarang ini udah langsung buku nilai digitalnya otomatis disediain oleh Google Classroom. Aduh keren banget Satu lagi yang ya. keren, Pak. Iya, Pak. Itu rata-rata kelasnya udah langsung kelihatan, rata-rata setiap penugasan udah ada, dan rata-rata tiap anak, rata-rata yang didapatkan oleh anak dari setiap tugasnya juga udah ada per anak. Iya. Keren banget nggak sih Pak Jadi saya Gusman? Ya. ngikutin bagian bawah. Wah, ini super kece, Pak. Aduh, pokoknya Kenapa 50 baru tahun. sekarang? Iya, udah hemat waktu berapa tahun kita kalau pakai kayak ginian ya Pak ya. Udah nilai bisa, memantau siswa bisa, bahkan memberi penilaian bisa. Nah, Bapak Ibu kalau ada yang ketinggalan, aduh Pak merasa kecepatan, Bapak Ibu bisa nonton setelah ini lagi Pak, karena waktu kita sudah habis nih Pak, sepertinya. Jadi Bapak Ibu bisa nonton ulang, jangan khawatir semua bisa direkam, ya. Dan Bapak Ibu bisa tonton lagi rekamannya, diulang-ulang sampai Bapak Ibu bisa ngerjain apa yang kita lakukan sekarang. Ya. Jadi Bapak Ibu udah bisa ya. Tadi yang saya sampaikan itu impian kita itu sudah bisa Pak Gusman ya, menyimpan tugas udah tercapai. Wah, tercapai. Memantau tugas udah bisa. Menilai tugas udah gampang banget. Aduh, udah hemat berapa ribu tahun. Dan saya mau balikin tugas juga gampang. Balikin tugas gampang. Dan saya mau ingetin lagi Bapak Ibu, ini mungkin anak murid Bapak Ibu akan lupa ya materi yang Bapak Ibu ajarin berapa tahun lagi. Tapi kalau pakai Google Classroom, anak Bapak Ibu akan tidak pernah lupa bagaimana Bapak Ibu memperlakukan mereka dengan kasih nilai, pemantauan, kemudahan akses. Wah, udah deh, anak murid Bapak Ibu akan jadi semakin ya mencintai Bapak Ibu dan makin juga melekat gitu ya, makin merasa saya itu diperhatikan loh, ya. Nah, Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu semakin bisa berinteraksi dengan luar biasa. Nah, baik Pak Gusman, semua tutorial hari ini Bapak Ibu bisa akses di belajardimanassaja.id. Ini cuma episode kedua ya Pak dari sesi kita, Pak Gusman. Besok lebih seru lagi nih. Ini masih ininya lah. Masih salah satu yang serunya juga keren banget, tapi besok akan lebih seru lagi karena kita akan ajarin
gimana kita pakai belajar belajar.id ini untuk berinteraksi. Ya, bisa ngobrol, bisa video call, bisa chatting. Wah, pokoknya bakal lebih seru lagi besok. Keren. Besok yang datang rugi banget nih. Jadi hari ini udah datang, besok datang lagi ya, Bapak Ibu. Dan daftar hadir sudah kami buka, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu yang dari tadi mencari daftar hadir, sudah kami buka di bit.ly/daftar hadir belajar ID. Kalau Bapak Ibu ada yang lupa, Pak, aduh saya pengulangan, ditonton lagi video ini. Atau Bapak butuh, saya belum dapat akun, gimana nih Pak? Langsung hubungi belajar.id. Atau kalau Bapak yang butuh tutorial lagi, Pak Gusman ya kan banyak yang lupa kayaknya tadi langkah-langkahnya gimana. Di belajar di mana saja, Kayaknya sudah ada tutorial. Sudah ada tutorialnya, Dan yang Pak. paling penting, jangan lupa, kita juga ada grupnya loh, Pak. Dan ada grupnya, betul. Jadi bisa tanya jawab di bit.ly/grup belajar ID. Jadi kalau makin semangat, udah makin panas nih hari kedua, kayaknya saya bakal harus banget punya akun belajar ID. Dibuka semua link yang saya buka di sini, Bapak Ibu. Langsung dipantau, dipelajari karena sudah kami sediakan tutorialnya. Jadi yang banyak yang minta materi nih, Pak. Semua materi sudah tersedia di link ini. Bapak Ibu link langsung di belajar di mana saja.id. Iya, ya langsung itu aja. materinya sudah ada di sana semua. Iya, lengkap Bapak Ibu. Dan jangan lupa untuk Bapak Ibu yang menghadiri 4 kali, walaupun telat-telat nggak apa-apa, kita masih tunggu Bapak Ibu boleh isi daftar hadir sampai besok, sampai hari Kamis tanggal 17 Desember jam 6. Jadi kalau Pak saya baru datang hari ini, mau nonton yang episode sebelumnya boleh nggak? Boleh. Dan isi daftar hadir lagi? Boleh, karena kami buka terus sampai tanggal 17 Desember. Ya, jadi Bapak Ibu, siapa yang bisa hadir 4 kali dan mengisi daftar 4 kali, kami akan seleksi. Tentunya nggak semua ya, nggak semua yang 4 hadir 4 kali juga. Kami akan seleksi lagi. Hanya guru-guru yang kami seleksi. Ingat ya Bapak Ibu ya. Gimana Pak? Ingat ya Bapak Ibu ya. Jujur sama diri sendiri. Harus nonton beneran ya Pak. Jangan cuma isi daftar hadir, tahunya nggak ditonton. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, jadi betul-betul harus ditonton. Sampai Bapak Ibu ngerti apa sih yang dipelajari dari sesi ini. Ya. Baik Pak Gusman, mungkin seperti itu sesi hari ini Pak Gusman. Karena ini udah banyak yang luar biasa. Jangan khawatir, besok kita masih ketemu ya Pak Gusman. Kita masih ketemu di waktu dan jam yang sama. Oke. Sebelum kita akhiri, saya Gusman dan Pak Steven. Dan saya Steven. Kita akan ketemu besok dan kita akan undur diri sekarang Pak. Oke, sampai jumpa besok. Sampai jumpa Bapak.